Nah, gurumu mengajarkan bahwa yang menggunakan kursi roda api ini itu adalah Yesus berdasarkan kitab Wahyu. Ada ini, biar aku bacakan lagi. Yang nggak ada nama Yesus, nggak ada kata-kata Yesus di sini. Ha. Itulah fungsinya guru menjelaskan muridku. Kau hewan aja kok pesan guru. Saya ulang baca ya. Untuk mengetahui siapakah yang ada di Daniel 7 nomor 9, murid-murid harus menunjukkan pandangan kepada Wahyu. Kalau kau dalam keadaan idiot bodoh, nanya sama kami orang di kitab. Dengar, di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya melilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih dan matanya menyala bagaikan api. Oke? Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara. Oke? Ini siapa? Dia adalah Yesus. Sehingga dia berkata, Akulah Alfa dan Omega, dan yang hidup dan telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan. Ini Tuhanmu, Yesus. Jadi yang menggunakan kursi roda tadi itu Tuhanmu. Kau tahunya kau, tapi kau memelintir kan? Loh, kamu yang memelintir dengan mencari mana nama Yesus, mana nama Yesus, Yesus. Kau yang pura-pura bahlul. Makanya saya katakan kau itu bahlul kitab. Karena sudah nyata di dalam kitab ini tertulis, sudah bahasa Indonesia, sudah direvisi, sudah dikoreksi. Pura-pura lo jangan kau cari nama Yesus di sana. Makanya gurumu ini memberikan kamu keterangan, gitu memberikan kisi-kisi kepadamu supaya kamu tahu. Wahai saudaraku bahlul kitab, Wahyu 1 nomor 13 sampai nomor 18 itu bukti Yesus. Di Daniel, Yesus itu saja namanya muncul di perjanjian baru. Kenapa kok? Ya, jadi Yesus itu Tuhan. Yang di Daniel 7 itu juga Tuhanmu. Yesus juga Tuhanmu. Ada berapa Tuhanmu rupanya? Di mana kemanusiaan? Iya, kutanya, ada berapa Tuhanmu, kawan? Kau menang lidah karet aja, bosan dengarnya. Itu aja. Kau ada berapa Tuhanmu, kawan? Ada berapa? Bahwa orang Kristen itu bahlul kita. Aku akan jawab karena aku tahu kau nggak akan pernah mengerti. Ya, pertanyaan saya, Tuhanmu ada berapa? Yesus bukan yang di Daniel. Daniel itu katanya Tuhan. Yang datang dalam nyala api, dalam kursi roda api, itu Tuhan. Nama Yesus belum tertulis di Daniel. Walaupun namanya tidak ada. Itulah aku bilang, kau bahlul kita. Yang bilang Yesus pakai kursi roda di Daniel. Lalu Tuhanmu ada berapa? Di mana nama Yesus tertulis? Tuhanmu ada berapa? Tadi nanya itu kau. Iya, Tuhanmu ada berapa? Kau ya, tadi yang bilang Yod-Heh-Vav-Veh juga adalah Tuhanmu katanya. Padahal itu tidak tertulis Yesus. Kau bilang Yeremia, dengan Yesaya, Yeremia, kata orang Kristen, itu nubuat untuk Yesus. Kenapa sekarang giliran ada kursi roda kalian ingkar? Jadi Daniel ini tidak bercerita tentang Yesus. Daniel ini tidak bercerita tentang Yesus. Tidak. Mana ada kursi roda? Di mana ada nama Yesus? Kau jangan berbohong. Berarti kalau kursi roda bukan Yesus. Kursi roda bukan Yesus. Kau ini macam kayak mana bilang kau ini ya? Cuma orang-orang kelas 3 bisa kau bohongi. Ya silakan aja lah. Typing bodoh yang di bawah ini bisa kau bohongi. Silakan. Yang saya tahu Kristen itu mengakui Tuhannya satu. Yang ada di perjanjian lama juga Tuhannya. Kemudian turun ke bumi dari firman menjadi Yesus. Berarti kalau demikian, yang pakai kursi roda api tadi itu Yesus. Setahu saya, Kristen itu ngaku Tuhannya satu. Yang di perjanjian lama itu juga Tuhannya. Betul, Tuhan kami itu satu.
Sudah jelas-jelas, Tahu orang bodoh. sudah jelas-jelas Daniel 7 nomor 9 Oke, dia sekarang datang. gantian Juma, gantianlah kita anak muda, gantianlah kita kawan. Gantian dulu kita. Nah, bukanlah Allah hanya karena Masya Allah. Masya kau ketawa Allah. lalu kau merasa menang Masya Allah. dari yang typing. Bukan masalah menang, lucu. Tuhannya satu. Yang ada di perjanjian lama adalah Tuhannya yang nusul ke bumi inkarnasi jadi manusia. Dengar, Berarti Juma. yang datang menggunakan Dengan kursi artinya, roda kau dengan jangan roda api itu nambah-nambahi. Tuhanmu. Kau bilang kursi roda di mana? Kursi roda mana? Enggak ada kata-kata kursi sini. Astagfirullahalazim, ku bacakan lagi ya. Astagfirullah. Sementara Di aku mana? Kau jangan melihat nambah-nambah cakap tahta-tahta lah. diletakkan, lalu duduklah yang Di- lanjut usianya Ya Allah, kena report turun dah. Ini kerjaannya ya. Rombak terus. Ten. Kalah debat aja udah. Kenapa? Kena tombak lagi dia memang. Bodoh kali mang anak itu. Enggak lah, bukan wadah lah bang. Di sini memang Artinya tertulis. dia jangan Di sini ngarang-ngarang. tertulis. Yang benar-benar Nih. saja kursi Nih, roda. tertulis. Nggak Dengar. ada sini kursi Dengar. roda. Ada. Yesus di Daniel. Nggak Ada ada di ini. sini nih. Ya, ngarang-ngarang itu anak itu. Dengar. Di sini nih Bang, dengar Bang. ya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala Mana kursi? Tahtanya. Kau jangan ngarang-ngarang juga kau. Kau sama kayak si Juma tuh gurumu orang bodoh kau semua kau. Ngarang-ngarang aja kerja kalian. Mana tuh guru? Tahtanya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar. Mana kursi roda? Loh, kursinya dari Kalian nyala ini api. banyak bohong kan? Ku bilang kau Kita nanti buka binatang data kau ya. tak enak kau. Ayat berapa, Yang Kak? Biar aku benar-benar buka aja datanya, Kak. dibilangin. Yang Ayat betul-betul berapa, aja Bunda, kenapa? Biar aku cari di itu Bunda. Kenapa harus berbohong? Jadi besarin host bentar biar dia lihat kursi. Lihat ini ya, aku bacakan dulu ayat 7 ayat 9. Ini kursinya nih. Ya. Itu adanya. Pakaiannya putih seperti salju. Bentar. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api. Ini Dengan tuh- roda-rodanya dari api yang Itu terjemahan mana berkobar-kobar. itu? Ini tahtanya dibuatnya dia ini ya. Tahtanya dari nyala api dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Daniel Mana 7 kau? Daniel 7 Ini Daniel 7 juga ini. Sini. Berarti, Aku buka sama kau berarti yang apapun kau ini. pakai, Biar yang kau pakai aku itu buka hasil sama kau revisi. kamera aku. Biar jangan bohong-bohong kita. Mana ini? Ini salah nih. Berarti ini kursinya nih. Berarti punyamu itu revisi. Bibelmu sudah Lihat dulu revisi. ini kau jangan kursi kau bilang. Lihat ini Ini. tahta ini. Kan ini aku baca sama kau ya. Ini, Itu keluar apa ini? Apa ini lampu kita? Lihat ini Ya berbaca sama kau ini. Bibelmu diedit-edit, Daniel diganti-ganti 7 ini Bibelmu. Daniel 7 ayat 9 ya. Mana ini? Ya makanya aku bilang Bibelmu diedit-edit, Itu kan dirubah-rubah. kau baca itu tahtanya dari nyala api. Kau ngarang-ngarang aja kalian. Ketapel kau salah satu. itu tertulis Itu tuh. cuma itu tahtanya itu nggak ada kursi itu kan. Itu kursi tertulis di situ kursi. Penipu. Ini berkutunjuk sama Misalkan tunanetra tuli kau dengarkan penipu. Dengarkan. Kursi minum air kencing nyala onta, biar api. kau lihat ini ya. Biar kau tunjuk sama kau ya. Jangan air kencing onta. Kau dengar dulu, Oten. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya. Berarti kursi roda. Bener Bang Sina. Tipu aja kau. Terjemahan mana itu? Terjemahan TB, terjemahan baru. Sabda Alkitab. Bodoh. Kursi roda. Mampus kau. Nih kursinya. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Jadi benar kursi roda kata Bang Zul. Biar ku bicarai ketapel. Mau nipu lagi Sementara kan? aku terus melihat. Satu kali lagi deh. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Apa bakso ini? Lalu Satu kali lagi. duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih. Ah, Terus? terus, Terus? Terus? terus, terus, Terus? terus, Terus? terus. Hei! Hey, Lanjut.
Bang, begedein karena bang. Enggak apa-apa deh. Jadi bukan kami menghina. Memang tertulis di Bible Memang tertulis seperti loh. itu. Memang benar kok tertulis. Iya, tertulis begitu. Rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Kayak film ini Megaloman. Cuma sekarang gantian kita. Kayak ini. Kayak Ghost Rider. Kayak Ghost Rider. bukan, Tadi bukan, kau bukan. bilang Yesus, kau bilang jadi bangke. Yesus jadi bangke kan? Ini Tuhanmu ini Sekarang belum aku selesaikan tanya, ini. Cuma tadi kau bilang Yesus sudah jadi bangke, penyembah bangke kau bilang kan? Lari lagi. Iya. lari Mengalihkan lagi dia tuh bang. Lari lagi Kayak dia. Ghost Rider. Mengalihkan dia. Udah malu dia. Enggak, aku enggak Saya bilang lari, bukan aku lari. bangke. Saya bilang Sekarang juga mayat. tadi dengar sih dulu Mayat. kau bilang tadi penyembah mayat tadi sekawaran kita. Itu baru betul. Kok bangke? Bangke pula. Bangke itu binatang. Penyembah Bagi mayat. kalian Yesus. Itu kawan. Jadi tadi jelas ya. Dia dari kursi roda ya. Bodoh, sini dengar dulu aku. Gimana? Kapan Yesus Siapa jadi yang bangkit? duduk di kursi roda api tadi itu siapa? Siapa yang duduk di situ? Lah, siapa itu? Saya bertanya samamu. Siapa? Sekarang pertanggungjawabkan itu? kata-katamu. Kau bilang Yesus duduk di kursi roda. Nah, untuk mengetahui itu adalah Yesus, Mana kata-kata baca tulisan Wahyu Yesus? 1. Di Daniel nggak ada kata-kata Yesus itu. Baca Wahyu 1 supaya kau tahu itu siapa. Makanya Juma, kau itu kalau masih dalam keraguan-raguan tanya sama ahli kitab pendeta. Ya ini makanya saya tanya. Wahyu 1 itu siapa tertulis di sana? Yang berkata Oh, akulah Alfa dan Omega itu siapa? Kitab Daniel itu pendeta katapel. Yang Masa kalau yang berkata di sana akulah Alfa dan Omega, yang tadi nyala matanya seperti api, lidahnya seperti api, badannya penuh api, itu siapa? itu siapa? Yesus. Tanya ahli kitab. Yesus. Yesus. Di mana kata-kata Yesus di situ? Di dalam Wahyu 1 nomor 13 sampai nomor 18 itu Yesus. Oh, Berarti yang duduk pakai kursi roda api itu adalah Hmm. Yesus. siapa yang bilang itu? Kitabmu sendiri. Dari mana kau tahu itu? Wahyu 1 nomor 13 sampai nomor 18. Dari siapa kau interpretasi itu pemahamannya? Siapa lagi yang punya api keluar dari lidah mulutnya? Siapa? Siapa yang mengaku Alfa dan Omega? Ayo. Itu. Besarkan. Dinda Dio. Besarkan. Hei Juma. Kepala dan rambutnya putih Dinda Dio, bagaikan silakan. bulu yang putih meta dan matanya bagaikan nyala api. Benar. Siapa itu? Siapa itu? Jadi Juma, kalau kau dalam keraguan-raguan tanya dulu pendeta. Mana ada saya ragu? Saya sedikit pun tidak ragu. Yang ragu sekarang itu kamu. Kau hanya ngambil kesimpulan yang menguntungkan Yang sama kau sekarang aja. ragu itu kamu. Saya tidak. Kau ragu, aku paham itu, tapi aku malas jawabnya. Lalu siapa yang di Daniel 7 itu? Tanya ada sama pendeta. Nah itu kau ragu. Kau ragu. Tanya sama ahli kitab, oi. Ya iya kau ahli kitab katanya. Aku tanya. Ahli kitab. Iya Sekarang teman. gini. Siapa yang di Daniel 7 itu? Sekarang kita selesaikan dulu bahasamu tadi. Yesus di kursi roda. Di mana kursi roda? Lalu siapa kalau bukan Yesus? Di mana Yesus pakai kursi roda? Taruhlah menurutmu itu keliru saya. Oke, siapa yang duduk di kursi roda itu? Taruhlah keliru bapak kau lah. Tolol kau. Saya Turun ikuti aku bodoh. iramamu. Lalu siapa yang duduk di kursi roda itu? Siapa? Hah? Bahlul kitab. Malu dia turun, malu. Udah jelas-jelas itu tertulis kursi roda. Tuhan pakai kursi. Sudah ada dulu kursi rupanya ya. Tak bangkai Ciburuna kan dah. Ingat itu ya, filmnya ingat filmnya Ghost Rider tuh kan. Dulu Kursi roda? Bukan bunda, itu film X-Men, Dr. X itu. Oh, sama kemarin juga ada pendebat bilang Tuhan itu seperti roda becak. Kutanya, kalau bocor bannya kan bisa becaknya terbang katanya. Becak terbang, ini kursi roda terbang lagi.
Oh, 3 dalam 1 kan 3 bannya roda becak, Iya, 3 ban. makanya aku tanya kalau Trinitas. kalau bocor gimana? Kan bisa terbang katanya becaknya. Wah, Tahu hebat gua. kali. Bernard, ini disapa Bernard. Kristen Bernard. Kristen. Nah, silakan Bang, lanjutkan. Iya, yang duduk di kursi roda itu Bapak si Juma. Nah, itu kan tertulis di Bible, saudara. Kenapa marah? Itu kan perumpamaan. Perumpamaan Perumpamaan dalam apa? Alkitab itu banyak perumpamaan. Iya, perumpamaan Jangan kau apa? samakan seperti itu. Perumpamaan Jadi kau harus apa? masuk Kristen dulu, kalau baru kau tahu. Nah, kau Jangan sudah di asal Kristen kau kan? menangkap Kau aja. sudah Kristen. Nah, coba kau jelaskan itu apa? Itu bahasa pakai perumpamaan. Kalau kau Iya, iya ngerti saya. berbuat Sekarang baiklah. misalnya Itu gini, misalnya gini. artinya. Misalnya Jangan gini. sampai kau sesat. Ada sosok yang diperumpamakan. Nah, sosok ini bisa diumpamakan lalu bisa dijelaskan. Nah, sekarang kau terangkan ke saya apa itu? Iya, Apa itu itu? supaya kau jangan sesat. Jangan Ih, jangan apa hubungannya kemana-mana kursi roda larinya. api dengan Itu sesat? aja. Kau pauknya kau anjing kau. Apa hubungan? Emosi dia. Emosi. Apa hubungannya siang sesat dengan kursi roda nyala api? Allah Akbar, Masya Allah. Ini diawali tadi hujatan Allah kakinya di neraka. Hantam dia kena. Allahu Akbar. Agama kasihnya Masya keluar Allah. kan enggak? Keluar ke agama kasih. Iya itu. Dinda bisa dijelaskan sedikit tentang hadits itu yang dia bawa, yang dibawa oleh siapa? Oten, penyembah manusia yang keluar dari kubur barusan mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala kakinya di neraka. Kalau pers ya kulit luarnya. Nah kalau Dinda Dio ini mungkin bisa menjelaskan. Silakan Dinda. Bentar kan aku buka dulu datanya. Siap. Jadi pesulap dia. Malu, pasti marah-marah. Sudah aku bilang balon kitab tidak percaya. Teman-teman kita inilah. Makanya jangan menghujat. Lebih baik diskusi. Kalau ada sesuatu yang tidak kalian tahu, tanya. Kan tantrum kan kalian jadinya. Nggak usah, karena kita siang malam itu membaca Bible. Kita kaji Bible itu, kita dalami. Bukan mencari kesalahan. Untuk mengetahui isi dalamnya. Ini apa ini? Ini apa ini? Nah, ketika Anda membawa narasi gitu. Selamat Leo. siang Bang Leoni. Selamat siang Bang Leoni. Yesus, selamat siang. Ke Bang Dio aja. Bang Dio itu tadi yang dipaparkan si Zong itu yang hadis Bukhari 6661 Bang. Iya betul Bang. Aku lagi Tolong buka datanya. tolong Baru. buka, Bang. Iya. Udah saya turun ya, makasih. Oh iya, makasih. Makasih, Masya Allah. H16, selamat siang. H16, selamat siang. Kok ngopi? H16, selamat siang. Hadis Bukhari 4850 dan Muslim 2849 untuk penjelasannya. Ya ini aku langsung buka ke kitab Fathul Bari ya teman-teman. Ini penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang menjelaskan tentang hadis tersebut. Ya. Waqtalafa fil muradi bil qadami. Di mute itu cinta, di mute. Bos. Para Lanjut, salaf lanjut. dahulu berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan
kata kaki di situ. Dan yang masyhur wala yata'arrad li ta'wilihi. Dibiarkan sebagaimana adanya dan tidak masuk ke dalam takwilnya. Bahkan kami meyakininya istihalatu ma yuhimun naqsu 'ala Allah. Itu maknanya. Yaitu mustahil segala sesuatu yang mengindikasikan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Dan kebanyakan dari ahli ilmu mentakwilkan ayat tersebut atau hadis tersebut, yang dimaksud dengannya adalah idlalu jahannam, penghinaan terhadap neraka jahannam. Ini kalau kita menganggap lafaz itu adalah lafaz yang sahih. Kenapa? Karena sebelumnya beliau sebutkan lakinna fi sanadihi Musa ibn Mutayyir wa huwa matruk. Akan tetapi dalam sanad hadis itu ada Musa bin Mutayyir wa huwa matruk, dia adalah seorang yang ditinggalkan hadisnya. Jadi kalaupun seandainya sahih dan itu dalam Sahih Al-Bukhari, sahih hadisnya, ada sebagian ulama yang mereka menafsirkan hal tersebut, mereka bilang apa? Itu adalah istihalatu ma yuhimun naqsu 'ala Allah. Menunjukkan tentang mustahilnya segala sesuatu yang mengindikasikan kekurangan bagi Allah. Artinya Allah itu maha sempurna, makanya disebutkan seperti itu. Dan kebanyakan para ahli ilmu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dalam mentakwilkan hadis tersebut, mereka bilang al-muradu, yang dimaksud adalah idlalu jahannam, dihinakannya neraka jahannam dengan kalimat hadis tersebut. Itu penjelasannya. Teman udah dengar kan Ten penjelasannya? Bentar-bentar kan nangis anakku kurang. Iya bang. Disapa dulu Papo Muslim Kristen, Mbak Tiara tuh Papo. Papo. Silakan. Selamat siang Papo. Kasih turun. Oh iya. Mukhlis, selamat siang. Mukhlis. Saya ingin menyimak dulu, mendengar apa yang disampaikan, dan juga barangkali ini juga teman-teman Muslim. Insya Allah semuanya bisa, karena ini saya resah dengan caci makian mereka juga. Saya dapat konten-konten mereka di live ataupun secara tidak live, mereka buat konten-konten, bahkan mereka membuat karikatur tentang Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat saya sakit nih melihat konten-konten live mereka itu. Makanya saya ingin masuk dan ingin lihat seperti apa mereka di Zoom ini, di room ini. Alhamdulillah ada Bang Zuma. Salam kenal Bang Zuma dari Kota Palu. Oke Bang, mungkin Bang Zuma jauh dari perangkat ya Bang ya. Salam kenal kembali mewakili beliau. Oke Bang, mungkin Bang Cecep, selamat siang Cecep. Cecep. Assalamualaikum, saya turun aja di bawah, saya belajar aja Pak. Oke, Bunda semuanya dan sahabat-sahabat semuanya, saya turun. Saya nyimak dari. Oh iya, makasih Bang, makasih ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya, Mbak. Izinkan saya mau nyapa Bang Zuma dulu lah. Oh, Bang Zuma kayaknya lagi jauh dari perangkat itu. Silakan Bang. Bang Dio, barakallahu fikum. Bunda Rahmat, Os, Iya Bang. Tiara, Iya Bang, Masya Allah. khususnya Bang Zuma. Iya, barakallahu. Ya. Mama biar dulu Bede, selamat siang. Bede, selamat siang. Selamat siang semuanya. Islam Kristen. Waalaikumsalam. Sama kepada Bang Zuma. Iya. Saya pengen pokoknya jadi pengikut setia kalian, karena di sini masih banyak Kristen, tapi saya nggak bisa karena saya nggak punya ilmu. Oh iya Bang, belajar lah Bang ya.
Itu saya turun saya di bawah aja Mbak ya. Oh iya, Saya makasih belajar Bang baca ya. dulu. Ya, Ya, oke, sama-sama. oke, siap. Atok, selamat siang. Atok. Atok, selamat siang. Atok, selamat siang. Jadi Bunda, tapi kayaknya Muslim. Muslim kebanyakan 29% permintaan, tapi mayoritas Muslim ini. Iya teman-teman, Bang Zuma kayaknya lagi sholat. Oke, Bandio, dilanjut. Lagi sholat zuhur beliau kayaknya. Jadi aku lanjutkan iya. sedikit. Iya, nanti beliau datang lagi insya Allah nanti gantian. Teman-teman Kristen ini kan memang dari dulu sampai sekarang itu sukanya membawakan syubhat-syubhat yang tujuannya untuk menghujat. Bang Zuma dimaki, Bang Zuma di... Ada kan? halo. Iya. Ada sama sekali. Halo. Iya, Bang Gadi. Iya Kak. Oh, boleh bertanya sama Bang Zuma, boleh? Beliau jauh dari perangkat ya? Kak Rofila ini Siapa dulu? Kristen, Muslim, Rafila, Muslim, Kristen. Gini Bunda, aku mau bertanya. Ya kamu Muslim, Muslimah. Bentar, Loh. tapi mau cerita dulu gitu loh. Saya tanya dulu, kau Muslimah apa kau Kristen, Mbak? Oh, Muslim Bunda. Mau bertanya, orang tua saya tuh, ayah saya tuh Islam, ibu saya Kristen gitu. Dulu ibu itu apa Bunda, disuruh ikut dipukul gitu sama ibu gitu. Terus saya setelah saya menikah saya pindah Islam kembali gitu. Kalau menurut Bunda gimana Bunda gitu? Ibu saya kan saya terpaksa gitu loh Bunda. Ikut ibu karena keadaan terpaksa kan. Nah, setelah mengetahui bagaimana Islam, bagaimana Kristen, terus memilih masuk Islam, itu nggak apa-apa, masya Allah. Masuk Islam itu nggak apa-apa, masya Allah. Iya Bunda, kan saya gini sampai sekarang pindah agama gitu. Enggak. Merasa keadaan terpaksa masuk, dan ayahnya kan Muslim kan, Islam kan ayahnya kan. Iya Bunda. Jadi di dalam Bunda. tubuhmu itu ya ada darah ayahmu juga kan. Jadi memang hatimu berontak gitu loh. Akhirnya memilih Islam. Itu malah bagus, masya Allah. Lah sudah tahu kan perbedaan Kristen Islam, akhirnya memilih Islam. Lu ikut ibu saya disuruh jemuran itu loh Bunda. Iya benar itu. Dipukul pakai sapu sampai apa itu? Intinya kan Kak Rofila itu dipaksa. Kalau Kak Rofila dipaksa, berarti nggak berdosa. Berdosa dalilnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Abbas, Innallaha tajawaza. Ini kok noise ya? Wan nisyan. Jadi insya Allah nggak dosa. Aku ada suara nggak sih? Cek. Ada. Ada ya. Oke. Gitu Bang ya. Ya makasih. Kalau boleh saya tanya, kalau doa itu penenang saya sendiri itu apa ya doanya Bang? Kalau di dalam Al-Quran itu loh, kalau boleh tahu saya itu kan orangnya agak kalau ke rumahnya ibu itu sering digituin lah, diomongin gitu, diolain gitu sama ibu gitu. Kalau supaya nggak terhindar dari omongan ibu saya tuh, saya harus membaca doa apa? Ini doanya Kak. Ini doanya dalam surah Al Imran ayat 8. Ini doa yang harus Kakak baca ulang-ulang ya.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau simpangkan, jangan Kau sesatkan hati-hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, dan karuniakanlah ya Dura. Assalamualaikum, makasih Kak. Makasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku lanjut yang sedikit tadi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman Kristen Ya, lanjut, ini, Bang. kalau bernarasi mereka menghujat ke mukanya, ketampol sendiri, dia auto gila, pura-pura gila dia, pura-pura nggak ingat dia, dan dia menyangkal isi kitabnya. Dan kita lihat tadi ya, luar biasa tadi tuh, Bang Zuma sudah menjelaskan berkali-kali, diulang, masih saja dia pura-pura idiot. Luar biasa itu, subhanallah. Sampai menghina, sampai memaki, sampai keluar kata-kata bahasa-bahasa binatang yang terilham dari Roh Kudusnya mereka, yang katanya agama kasih, tetap juga tidak mau menerima, tetap menolak. Padahal Bang Zuma dari tadi nggak ada tuh keluarkan narasi-narasi hujatan atau makian atau bahasa-bahasa binatang, tidak ada. Justru tertulis di kitab mereka Daniel 7 ayat 9, kemudian penjelasannya dikomparasi pada Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Nggak ada hujatan di situ. Dibaca sesuai dengan teks yang tertulis di situ. Yang ada apa? Mereka menolak mentah-mentah, kemudian mereka ingkari, mereka nafikan, kemudian menghujat dan memaki Bang Zuma. Kenapa? Karena tidak mampu lagi menjawab argumentasi yang disampaikan oleh Bang Zuma. Masya Allah, luar biasa. Agama seperti itu yang dikatakan kasih. Iya betul, benar kasih, tapi kasih maki, kasih caci. Agama kasih itu mereka. Agama kasih maki-maki. Masya Allah. Sudah jelas-jelas tertulis, masih saja diingkari. Inilah yang sering kita katakan ya teman-teman ya. Teman-teman Kristen ini kalau dia dapatkan ayat-ayat yang konkret, ayat-ayat yang jelas, yang tegas dalam Bibelnya, menjelaskan bahwasanya Yesus itu adalah manusia, bukan Tuhan. Dia adalah utusan Tuhan. Mereka sangkal. Tafsir ayat-ayat yang ambigu. Contoh, ketika ada ayat yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Lihatlah mereka nih. Kalau sesuai dengan hawa nafsunya, mereka bilang itu Yesus. Kalau nggak sesuai dengan hawa nafsunya, dibilangnya oh itu kiasan, itu perumpamaan. Tadi terakhir kan yang naik itu. Perumpamaan. Ketika Bang Zuma tanyakan perumpamaan apa itu kursi roda, apa perumpamaannya, apa kaitannya dengan kursi roda? Jawabannya entah kemana-mana. Luar biasa nih teman-teman Kristen nih. Bibelnya sendiri dia ingkari, disangkalnya. Apalagi kita. Allah musta'an. Ayo lanjut. Halo Bang Jesir, selamat bergabung. Bunda Sopi, monitor Bunda Sopi. Bunda Sopi. Kakak Tiara. Jesir, selamat siang, Jesir. Jesir, selamat siang. Jesir. Udah turun. Lanjut Bandio. Iya teman-teman Kristen yang naik, pastikan dua perkara ya teman-teman ya. Yang pertama, kalian punya otak, itu pertama. Jadi berfungsi akalnya. Yang kedua punya data. Ya. Kalau nggak punya malu nggak apa-apa lah, naik aja lah. Yang penting punya otak, punya data, udah. Itu bisa diskusi itu. Walaupun agak sedikit kadang malu-maluin ya, nggak apa-apa lah. Kalau nggak punya data, nggak punya otak, jangan naik ya teman-teman ya. Ntar ikut-ikutan gila pula kita semua di sini.
Silakan. Masih ada guru kita nih ya, ada Bang Zuma. Iya. Bentar. Siapa yang naik di atas Kakak Tiara? Siapa yang naik ya? Oke. Ripa. Assalamualaikum Bunda Rahma. Sorry, kepencet. Oh iya Bunda, iya, oke. Waalaikumsalam. Saya dengar di bawah aja Bunda Rahma. Oke, Oh siap. iya, Bun. Terima kasih. Iko dong, selesaikan saya itu dulu omongannya. Baru Lanjut kepencet Bunda. Aduh Mama Haja Tita Mariati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haja Tita Mariati. Assalamualaikum Bu Haja. Bu Haja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Iya, dia mau disampaikan. Atta, selamat siang. Atta, selamat siang. Atta. Ini sedang mengetik. Selamat siang. Ulang. Maaf, saya bertanya. Ya. Karena saya belum mengenal betul. Siapa itu Yahuja Isyakarib? Hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma, ngerti nggak apa yang ditanyakan? Tamrin, selamat siang. Tamrin. Yahuza itu kalau nggak salah itu gue pernah baca ya, itu murid Nabi Isa. Dulu setia tapi pada akhirnya menjadi apa ya, berkhianat lah. Siapa tadi itu Bunda? Yahuza. Yahuza. Dia bertanya tentang Yahuza kan. Aku pernah baca Yahuza itu murid Nabi Isa yang dulu setia kan. Namun pada akhirnya dia menjadi apa ya, munafik dia. Oh. Yahuza. Yes, selamat siang. Yes. Ya. Islam apa Kristen? Kristen. Ya? Kristen, ya. Oh, Kristen. Ya, Bang. Ada yang mau disampaikan, Bang? Bang Jas, tema kita itu ajaran Kristen sesat sama dengan neraka. Oh, begitu ya. Iya, untuk sementara ya, poin tema kita ya. Mudah-mudahan bisa kita diskusi dengan baik. Berhubung kebetulan kita sekarang lagi ada gurunda kita Bang Zuma. Mungkin lagi sholat zuhur beliau. Itu Anda menulis begitu dengan data-data apa itu mengatakan ajaran Kristen sesat sama dengan neraka. Itu saya tolong dulu dijelaskan itu. Ya. Oke, silakan. Pakai data ya, bicara di mana. Siap. Oke, silakan. Siapa Bang? Silakan. Kesesatannya yakini kita ketahui bahwa Yesus itu tidak pernah menyatakan Tuhan. Gitu. Dia tidak pernah minta disembah. Sementara teman-teman Kristen itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Dalilnya di mana, Bang? Sementara Yesus sendiri itu adalah penyampai firman.
Seperti itu abang. Sudah jelas di dalam Matius 7 nomor 23 itu Yesus akan mengusir umat-umat Kristen. Kalian semua pembuat kejahatan. Orang-orang pembuat kejahatan tempatnya di neraka bang. Coba sebutkan mengusir orang Kristen tertulis di mana dalilnya gitu loh, sebutkan. Oke. Sebutkan gitu. Oke, start di 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Pertanyaannya, umat siapa yang memanggil Yesus Tuhan, Bang? Iya, oke lah. Apalagi alat argumennya coba. Aku mau dengar aja dulu. Ya, untuk sementara di situ, Bang. Masih banyak lain. Banyak. Sementara seperti itu bang. Apakah abang sudah melakukan kehendak Bapakku? Jadi yang pertama tadi apa tadi? Tidak pernah berkata bahwa dirinya Tuhan, begitu ya? Ya. Oke. Kita melihat dari perbuatan dari asal usulnya dan apa yang dilakukan selama dia di dunia, bahwa pada mulanya dia adalah firman Allah mengambil rupa menjadi manusia. Pertanyaannya bang, di mana dia mengatakan tidak? Kan kita entry point aja bang. Saya mau menanggapi. Narasi abang kadang kabur. Narasi teman-teman Kristen itu kadang kabur bang. Kalau saya boleh ngomong apa enggak? Saya kalau ngomong silakan ngomong, tapi langsung ke fokus pertanyaan. Justru saya mau jawab ke sana. Iya kan? Terlalu panjang bang. Bukan begitu. Jadi dia melakukan sesuatu yang mustahil dilakukan manusia. Dia menghidupkan orang mati, ya, menyembuhkan orang buta. Dan memang fakta sejarah dia tidak ada dikubur di bumi sampai sekarang. Dia disalibkan. Jangankan Alkitab, sejarawan pun menulis fakta penyalipan. Sejarawan ya. Dan dia naik ke surga disaksikan orang. Sebenarnya begini kan, kalau orang Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan, itu urusan kami sebenarnya. Disitulah kita. Kalau di Isa disebut Nabi, saya juga tidak persoalkan itu. Walaupun ada kata terkemuka di dunia dan akhir, itu keimanan Islam. Jadi ketika mengusik lompat pagar, itu kan menjadi debatable kita menimbul sama. Kenapa dengan jadi begitu loh. Konkret jawaban Anda enggak konkret. Itu saya sudah bilang Yohanes 13 ayat 13 sebutkan. Jadi di ajaran Kristen tidak ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Yang berarti bukan Tuhan dia bang. Adalah iblis dan minta disembah. Kedua soal begini. Tidak semua orang, memang benar kalau saya diberikan tiket dan tiket ini saya gunakan maka saya masuk arena. Tetapi kalau tiket ini saya gunakan saya tidak masuk arena. Artinya begini, Yesus pun berkata, mereka yang mengikut saya harus melakukan perintah. Tapi kalau dia hanya memuliakan Yesus, mengaku di bibirnya saja, tetapi hatinya jauh, ya tentu akan ditolak. Jadi itu tidak semua orang. Ya jadi Tuhan, tapi hatiku jauh, perbuatanku berbeda dengan ajarannya, tentu saya akan ditolak. Itu pemahamannya, bro. Pertanyaannya abang, sudahkah Anda melaksanakan kehendak Bapakku? Ya saya begini, ajarannya itu kan ada di Injil, kasihilah sesamamu, ya kan, jangan menghakimi. Ya kita berusahalah menjadi pengikutku. Syaratnya pertama percaya dan dibaptis, itu sudah saya ikutin. Lalu saya berusaha melakukan ajarannya. Kalaupun nanti saya tiket itu salah gunakan lalu saya tidak diterima, mungkin mulutmu saja yang memuliakan aku, tapi perbuatanmu beda. Itu maksudnya. Tidak semua orang, itu loh. Jadi tidak semua orang. Jadi itulah benar, sama dengan misalnya tidak semua orang yang berteriak Allahu Akbar, Allah lalu sudah ya, mungkin seperti itu. Jadi pemahamannya di situ, bro. Jadi jangan pertanyaannya saya terlalu melebar Anda menjawabnya. Kita entry point aja, Bang. Kenapa? Apakah Abang sebagai orang Kristen sudah melaksanakan kehendak Bapak? Saya melaksanakan. Apa itu kehendak Bapak menurut yang tertulis di Bible? Saya sudah ya.
dia sudah mengatakan apa ajaran-ajaran yang disampaikan di Injil itu sudah menyampaikan lah, kita laksanakanlah itu, ya kan? Mengasihi, berusaha mengasihi, jangan menghakimi, beribadah, berdoa. Pertanyaan saya, Bang, di mana tertulis, apa yang tertulis di Bible Anda tentang kehendak Bapakku? Apakah Abang sudah melaksanakannya? Loh, Anda itu kok dikasih penjelasan nggak bisa Iya, terima. tunjukkan saya di Bible Anda, di ayatnya di mana kehendak Bapakku itu? Loh, dia sudah menyampaikan itu, disampaikan. Di mana dalilnya, Bang, kehendak Bapakku? Gitu. Izin host. Bikin. Bang, Oke, silakan. Bang, ketika Yesus mengaku dirinya sebagai utusan, dia bukan Tuhan, abang terima nggak? Kalau dia berbicara seperti itu karena manusia saat itu dia melihat dia sebagai manusia. Kalau dia sebagai roh tidak berujuk manusia, dia tidak, karena dia awalnya firman Allah, maka dia mengakinkan saya adalah utusan. Jadi karena orang melihat dia manusia, kalau jadi berpaham ya, tetapi seperti Dia bukan lihat orang, bukan ini pengakuan Yesus sendiri. Yesus mengaku dirinya adalah utusan Tuhan. Kalau soal utusan no problem. Kalau No problem, berarti dia bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Kenapa? Aku dan Bapa adalah satu. Baca itu. Nah, Jika kamu tidak kan percaya, teman-teman kan? aku dan Baru aku bilang Bapa, tadi. Oke, maka kamu aku dan mati Bapak. dalam dosa. Oke, bentar. Jadi jangan menafsirkan sendiri. Aku dan Bapak adalah satu, betul? Iya betul. Oke, berarti itu ayatnya hakiki atau perumpamaan, Bang? Loh, hakiki, jika kau tidak percaya bahwa aku adalah dia, maka kamu akan mati dalam Bentar, dosa. pelan-pelan. Tarik napas, Bang, tarik napas. Ya Kutanya begini. dulu kau. Jadi saya bilang, Aku dan Bapak, sebentar. Terus Aku dan Bapak adalah satu, betul? udah nggak usah tanya, udah Hakiki, tertulis. betul? Nggak ayatnya hakiki atau perumpamaan? Hakiki. Dia ucapannya langsung. Udah. Oke. Kita lihat ya, konsisten ya, Bang ya, konsisten ya. Ya. Sekarang coba kau jelaskan ke aku, rohnya Allah itu bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Pertanyaan saya, Di mana tertulis? Wahyu 5 ayat 6. Ya coba konteksnya perikopnya apa? Wahyu 5 ayat 6. Perikopnya. Main Coba, perikop. Loh, Disebutkan di sini Tuhanmu itu rohnya ada 7. Kalian mengimani Trinitas, ada Roh Kudus, ada Bapa, ada Yesus, berarti 3. Sedangkan Coba. di sini 7. 7 tambah 3 berapa? Wahyu berapa? Coba. Saya baca 10. perikopnya. Bukan Dalam Trinitas konteks kan apa? itu, Trinitas. Coba saya baca. Nah, baca. Buka matamu lebar-lebar. Coba saya cari dulu konteksnya perikopnya sampai kalimat. Ini hakiki. Tunggu dulu lah. Ini hakiki atau perumpamaan? Mana? Tarik napas, Pak. Jangan sampai mati pula kau di komel ya. Aku pula yang kena penjara nanti. Kalau ngomong itu yang enak lah. Anda cerminkan lah yang berbudaya. Jangan menolak. Tadi kau bawa Allah, kau takbir Nah, Allah jangan Akbar, menolak. kau bawa ayat Al-Quran seenak udelmu ngomong. Kok saya enak udelmu gimana? Lah, tadi kau bilang tentang takbir Allahu Akbar, tentang Yesus. Kau bilang mengatakan kau bilang itu terkemuka di akhirat. Apa maksudnya? Kan ada nggak kalimat seperti itu di Al-Quran? Saya tidak. Terkemuka di akhirat itu apa? Jadi Tuhan dia. Nah, saya tidak ada kata terkemuka. Saya tidak bilang dia Tuhan. Kalau apa salah saya mengatakan itu? Saya tidak. Terus kenapa kau komparasi ayat itu ke Yesus? Lah, saya mah udahlah kalau begini. Cepat. Ini bermata 7, matanya 7, tanduknya 7. Ini roh Tuhanmu ini. Coba kau jelaskan dulu. Apaan? Makanya kasih waktu. Macam mau bayar hutang pula kau kasih waktu. Tarik napas, minum, halus dada, sabar. Apaan? Jangan membumbui kalimat seperti itulah. Kan gak enak kita dengarnya. Ya udah cepat. Baru aku ngomong tadi. Kalau ayatnya sesuai dengan hawa nafsu, dibilangnya apa? Oh, itu Yesus Tuhan. Kalau ayatnya nggak sesuai dengan hawa nafsu, oh bentar dulu, kasih waktu. Sedangkan Yesus jelas-jelas mengakui dirinya adalah utusan. Yohanes 5 ayat 30, dia utusan. Yohanes 17 ayat 3 pun sama, dia mengaku sebagai utusan. Tak ada satupun ayat secara eksplisit terang-terangan dan tegas Yesus mengaku sebagai Tuhan. Sebaliknya,
ayat Apa tuh? secara eksplisit dan tegas Yesus mengaku sebagai utusan itu banyak. Baca Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ini ada dulu. manusia berani. Ini Tidak dulu, Mas. ada Udah, orang jangan pun kemana-mana, masuk ini surga dulu. kecuali Ini- itu pernyataan apa? Kutip dulu. Tanduk 7 bermata 7 dulu kau bahas. Jangan kemana-mana. Hanya Jangan Yesus kemana-mana. yang berani berkata begitu. Jangan Aku kemana-mana. jalan Kita satu-satunya. tadi kau minta waktu. Kau minta waktu tadi. Jelaskan ini. Jangan mutar-mutar kau. Ya sama saja dengan Maryam 83, kami mengutus setan-setan. Saya juga nggak Kemana-mana. Di Maryam Nanti kau buka 83. surat Maryam. Terbakar kepalamu kalau kau buka surat Maryam. Kau ini dulu. Iya. Tanduk 7 bermata 7. hanya soal utusan ada utusan setan-setan juga di Maryam 83. Bertanduk 7 bermata Berarti 7 kan ini kau utusan. jelaskan dulu roh Tuhanmu Kalau ini. kita terjebak kepada utusan, saya baca kami mengutus setan-setan, berarti ada Ini gimana ini? hanya rasul utusan. Ini gimana ini Saya tanduk 7 tidak bermata menafsirkan 7 itu. ini? Jadi ya Tadi kau minta waktu, ini kau jelaskan dulu ini. ya itu ngoceh melulu mengomentari, ya saya jadi tak Ya saya udah cepat. respon. Aku tungguin cepat. Iya, sama respon saya. Jadi Iya udah cepat. Aku tungguin, aku mute. Kau jelaskan ini. Kenapa roh Tuhanmu ini ada tanduknya, ada matanya, 7 pula matanya. Lanjut. Aku tungguin, jangan ngomong kau. mana? Mana ini Wahyu 5 nih, buka matamu lebar-lebar. Ya ngomong yang sopan lah, matamu ah. Ngomong kamu tuh matamu. Masa Sudah buka berbahasa celana yang kan baru. mata itu kan dipakai untuk melihat, buka mata, Bilang ngomong baca gitu. Wahyu. Masa buka Jangan celana? gitu, Anda masih orang Indonesia, punya tata krama lah. Apalagi kita Bang, buka Wahyu 5 ayat 6. Jangan curhat. Buka Wahyu 5 ayat 6. Jelaskan kepada saya, roh Tuhanmu itu ada 7, tanduknya 7, matanya 7. Jelaskan kepada saya. Wahyu berapa? 5 apa tuh? Enggak. Wahyu 5 Wahyu 5 ayat 6, Cak Ayu, kata Bang Zuma. Ini bang, Wahyu 5 ayat 6 bang. Jangan lari ya bang ya. Kau bawa ayat suci Al-Quran, aku tak terima. Aku satu iota pun, satu kata pun kau bawa enggak terima aku. Nah kalau Anda bawa Alkitab bagaimana? Jelaskan dulu. Iya nanti aku bawakan ayatnya. Nanti kau jelaskan sendiri. Anda sendiri bang ngocek-ngocek Jelaskan dulu Alkitab. ini. Ya, Gimana pula kau? jangan standar ganda lah. Apalagi jangan standar ganda. Iya jelaskan ini cepat. Ayat 5 ayat 6 ya. Ya. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu Wahyu ya. Oke ya, tunggu salah baca nih. Wahyu. Jangan salah baca Bapak. Enggak salah ini. Ya Wahyu. Wahyu ya, oke. Jadi gitu. Ayo 5 ya. Ya. Perikop judulnya Kitab yang Dimaterai dan Anak Domba. Itu perikopnya dari ayat 1 sampai dengan ayat 14 ya. Ya, Jadi subjudulnya Kitab yang Dimaterai dan Anak Domba. Ini Ayat kalau 1 judul ini yang saya sampai tanya Wahyu 5 ayat 6. Saya enggak tanya judulnya, saya tanya ini ayat ini. Iya, nah itulah kalau Alkitab itu satu perikop, satu cerita, ada ayat 1 sampai 14 baru. Udah Jadi, bang, langsung jelaskan. Iya. Jangan bawa perikop. Nanti ku tanya kau siapa yang menulis perikop itu, bingung kau nanti. Loh, bukan justru judulnya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih. Itu ayat 6 ya. Kalau Lanjut. disembelih bertanduk 7 dan bermata 7. Coba kau jelaskan kepadaku. Ini roh Tuhanmu punya tanduk 7, punya 7 mata. Dari mana? Bagaimana Anda menafsirkan itu roh Tuhan saya? Baca yang lengkap. Lalu berkata, itulah ketujuh roh Allah. Di mana? Ini yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima jimat itu dari ini apa ini tertulis itu? Roh Allah. Coba lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Jadi harus ayat sebelumnya
Anda itu harus tahu. Silakan kau baca ayatnya sampai 14. Silakan kau baca yang saya tanyakan ayat ini. Roh Tuhanmu itu ada 7 kepalanya, mata 7 bertanduk 7, matanya 7. Pertanyaan saya, keyakinanmu Trinitas, ada Allah Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. 3. Kalian sebut Trinitas atau Tritunggal. Tapi tambah 7 ini ada 7. Ternyata Roh Allah itu bukan cuma Roh Kudus. Ada 7. 7 tambah 3 berapa? 10. Bukan Trinitas kalian itu. Anda kalau baca semua Anda mengerti. Sekarang ku tanya kau. Ya. Ku tanya ayat hakikat, hakiki atau Baca dari perumpamaan. awal bagaimana perikopnya, baca, jangan kutip. Nah itu perkataan siapa dan bagaimana. Perikop lagi. Sekarang ku tanya kau, perikop itu siapa yang buat perikop itu? Nah sekarang kitab yang di materai. Siapa yang buat perikop itu? Ku tanya kau. Kitab yang di materai itu. Siapa yang buat ayat perikop 1 itu? sampai dengan ayat 14. Bukan dia mau jawab. Tidak Makanya jangan ada kau main-main ke satu perikop. ayat. Perikop Jadi- itu siapa yang buat itu? Itu firman Tuhan itu perikop. Ku tanya kau. Loh, maksud saya perikop itu judulnya. Judul itu siapa yang buat, Bapak Jas? Pak Jas. Saya menggambarkan isi daripada ayat itu. Sebentar. Kita bahas wahyu. Kita bahas tentang firman Tuhanmu di Bibelmu. Kutanya dulu kau. Perikop atau judul itu siapa yang buat? Loh, siapa yang buat itu kan kalau untuk mengerti isi Jangan kau dari bahas perikop. Loh, Kau bahas dulu ayat ini. Ketujuh roh Allah yang diutus. Itu makanya baca, Itu Pak. bertanduk 7 bermata 7. silakan baca dari ayat 1 sampai 14 Sudah ku baca. Pertanyaan saya, ayat ini hakiki atau perumpamaan? Loh, gimana sih? Loh. Jangan kok. Kalau Kau saya bisa terangkan, jelaskan nggak? kalau saya baca dari ayat pertama nanti sampai 14, nanti Anda Kau baca dari ayat 1 sampai 14. Allahmu. Siapa yang berbicara Kau di situ? baca ayat 1 sampai 14, tetap Baca pertanyaan saja. saya ayat yang kelima, ayat yang keenam. Iya, konteksnya apa? Bertanduk 7 dan bermata 7 ini hakiki atau perumpamaan? Cobalah lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Tuh, baca. Jadi jangan just. Jadi kalau mau baca, Saya tanya, ini ayat perbincangan hakiki siapa? atau perumpamaan? Itu perbincangan siapa? Jadi coba baca semua. Lalu berkatalah tua-tua itu. Itu perbincangan. Saya nggak tanya itu yang saya tanyakan. Roh Allahmu, ya roh Tuhan Bapakmu ini punya tanduk 7, punya mata 7. Pertanyaan saya, ini ayat hakiki atau perumpamaan? Tadi ayat kau bilang aku dan Bapak adalah satu, kau bilang hakiki. Sekarang saya tanya ini Wahyu 5 ayat 6, ini hakiki atau perumpamaan? Yang berkata itu siapa? Coba lalu berkatalah seorang tua-tua. Mutar lagi. Makanya aku bilang baca ayat sebelumnya. Maka berkatalah seorang tua-tua. Disambunglah kata-kata itu. Lalu Anda tuduh ke saya. Makanya jadi begitu memahaminya. Jangan nangis. Jangan nangis. Lalu berkatalah seorang dari nangis. Aku dan Bapak adalah satu. Aku tanya tadi itu ayatnya hakiki atau perumpamaan? Itu. Ini ayat aku dan Bapak adalah satu. Yesus dan Bapak adalah satu. Ini hakiki atau perumpamaan, Bang? Itu perkataan langsung dari Yesus. Ya, ini hakiki bukan? Bukan perkataan yang tadi perkataan seorang tua-tua. Ya, Itu ini perkataan hakiki langsung itu bukan? dari Yesus. Pak, itu beda. Sebentar. Tadi kau bilang ini apa? Ayat hakiki atau perumpamaan? Nah, itu perkataan langsung dari Yesus. Baca semua satu. Nih, baca perikopnya. Yesus yang berbicara langsung. Tadi berkatalah seorang tua-tua. Pak Jas, ini aku dan Bapak adalah satu. Ini di Bibelmu Yohanes 10 ayat 30. Ini ayat hakiki atau perumpamaan? Ya, saya sudah bilang itu perkataan langsung dari Yesus. Hakiki berarti ya? Ayat sebelumnya. Berarti hakiki. Baca. Hakiki. Lah iya hakiki apa sih pengertian? Oke. Sekarang Wahyu 5 ayat 6 ini
roh Tuhanmu ini ada 7, matanya Itu, 7, kepalanya baca itu 7. Ini perkataan hakikiah seorang. atau perumpamaan? Itu perkataan seorang tua-tua. Baca ayat sebelumnya. Ayo kamu. Enggak, ini perkataan ini hakiki atau perumpamaan? Itu perkataan dari seorang tua-tua, bukan itu pahami, makanya baca sebelumnya. Jangan Ini berarti Wahyu 5 ayat 6 ini perkataan tua-tua, bukan perkataan Tuhan. baca seorang tua-tua berkata, lalu sambung langsung ke situ. Yang ayat Yohanes tadi perkataan Yesus langsung. Jadi begitu. Oh, berarti Wahyu 5 itu bukan perkataan Tuhan. Kita hapus saja. Bukan saya bilang, coba baca lalu berkatalah seorang tua-tua. Jadi lihatlah begini. Sebentar. Ini. Wahyu 5 itu Udah, sebentar. Udah saya jelaskan ya. Wahyu 5 itu firman Tuhan atau bukan? Lo firman Tuhan. Kalau Bukan. jangan bikin tolak ukur pemahaman. Baca siapa yang berkata di situ. Makanya lalu berkata. Siapa yang berkata? Ya udah, siapa yang berkata di situ? Jadi begitu, baca. Makanya 1:14. Ya, teman-teman ya, konsisten ya, awas kalau udah konsisten. Wahyu 5 ayat 1, maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah kanan dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Pertanyaan saya, aku di sini siapa, Pak? Macet kau kan? Jangan lari kau, jangan kabur kau. Aku ada suara nggak sih? Cek. Aku ada suara nggak? Halo. Aman Bang Dio, aman. Aman ya. Aman Bang. Bang Jas, ini aku pelan-pelan ya. Bang Jas, tolong jelaskan kepada kami, aku di sini siapa Bang Jas? Pelan-pelan kan, model pelan aku nih. Bang Jas, aku di sini siapa? Aku nggak bisa aku pelan-pelan. Ayo, aku di sini siapa? Ini ayat 1 sampai ayat 6 ya, itu masih ucapannya dia. Pertanyaan saya, ini aku di sini siapa ini? Ayo. Jangan kau pura-pura ini ya, pura-pura tidak dengar. Itu ada aku baca typing di bawah ya. Ubur ikan lele, macet le. Ayo. Oke, ayo bisa yuk. Makan nasi pakai bubur. Yuk, cari-cari jalan buat kabur. Ayo. Tadi kau mau menjadi perikop. Sekarang kau bilang lihat dulu tua-tua entah apa kau ngomong ini. Aku tanya kau ini, maka aku melihat. Aku di sini siapa? Bang Jas masih monitor? Jas, oi, jangan nangis. Woi, jawab. Coba kau ngomong dulu, Jas. Eli lama sabachthani. Tuhanku, kenapa kau meninggalkan aku? Ayo. Oi, ayo. Ambulans sudah siap. Makanya aku bilang tadi, langsung ke to the point pada ayatnya. Wahyu 5 ayat 6 ini. Ya, jangan kau pendeta Budi Asali aja angkat tangan, aku tanya ini. Angkat tangan dia. Bang Dio, salah sebutannya itu. Eli, kenapa lama sekali? Oh, jangan. Sesuai dengan ayatnya. Eli lama sabachthani. Ayo. Bang Jas, itu tombol kaburnya itu sebelah kanan pojok atas tuh yang tanda X, sebelah kanan. Paling pojok di atas. Maka aku melihat di tangan kanan dia, baca dia itu. Dia, huruf besar dia, aku itu. Tanya ini yang aku tanyakan. Aku di sini siapa, Bang? Ya, coba baca aku. Maka aku melihat, aku itu huruf kecil, melihat siapa di di situ? tangan kanan dia. Dia itulah. Siapa aku di sini? Aku ini siapa? Siapa aku? Maka aku melihat di tangan kanan aku dia. Di sini siapa ini? Kata aku ini siapa di sini dimaksud?
Bacalah siapa itu dari awal tua-tua yang ada di sini. Tadi kau lari-lari Disebutkan baca semua. Aku tanya kau. Disebutkan di seorang Aku di sini tua-tua. siapa nih aku? Maka Aku ini siapa? aku melihat di tangan dia itu ditulis dengan huruf besar. Aku di sini siapa aku? Ya, itu ada kata tua-tua di situ. Ya. Iya, aku ini siapa di sini? Nah, Tua-tua kau maju. Aku melihat di tangan dia itu huruf besar DIA. Aku tanya dia, yang kutanyakan aku. Loh, aku yang jawab sendiri saja. Saya sudah bilang aku. Saya tidak tahu siapa yang Jawab bicara sendiri. aku. Tetapi di situ ada kata seorang tua-tua berbicara. Ya jangan, ya kan? Tapi aku melihat di tangan dia. Bang Jas, Baca. Bang Jas. Jangan Ini kan tanya kitab aku. ini kan kitab yang dimaterai dan anak domba. Iya, aku melihat di tangan dia. Oke, sebentar. Bunyi ayatnya, maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di Iya, atas dia huruf besar DIA. semua segala macam. Ini dengarkan pertanyaanku. Jangan kamu pikir itu. Pertanyaanku, dia aku di sini siapa? Malaikat. Mungkin konsep Aku di sini siapa? berpikirmu. Enggak. Iya, Aku tanya, aku di sini siapa? Ya, saya sudah jelaskan. Aku melihat di tangan dia itu huruf besar. Jadi kalau Aku aku tanya ini aku siapa di sini? beda di bawah ada berkatalah seorang tua-tua. Ya, Pura gila dia. Ngerti. Aku siapa? Ini siapa ini yang dimaksud? Maka aku melihat. Aku ini siapa, Bang? Ya orang yang aku, tapi yang jelas itu bukan Yesus, bukan Tuhan. Sebab Anak aku domba ini melihat di siapa ini, anak domba? tangan dia itulah. Anak domba ini siapa anak domba? Aduh, dadah. Bang, tombol kaburnya sebelah kanan atas, Bang ya. Beda dengan tadi, ya aku dan Bapa adalah satu, itu perkataan Yesus langsung. Aku di sini. Iya, Udah. sebentar, dengarkan aku. Tidak ada seorang pun juga Ketika Yesus mengatakan, itu perkataan bentar, Yesus. bentar. Langsung Bentar, itu. Ya, aku dan Bapak adalah satu. Aku tanya Bapak tadi, aku tanya Pak Jas. Pak, ini ayatnya hakiki atau perumpamaan? Bapak bilang hakiki. Oke, sebentar. Jangan kabur-kabur dulu. Hakiki itu Ketika apa? aku tanyakan, Sesungguhnya apa arti hakiki? Saya jawab itu perkataan Yesus ketika aku langsung. tanyakan Wahyu 5 ayat 6. Tadi aku sudah jelaskan. Wahyu 5 ayat 6. Ucapan Yesus langsung. Kalau wahyu itu jangan Anda klaim itu ucapan Yesus. Saya Oke, tahu maksud berarti Anda. ucapan siapa? Aku di situ huruf kecil. Berarti manusia atau siapa? Aku Siapa? melihat dia. Itu perubahan. Ya, pertanyaanku siapa di sini? Perkataan Yesus. Ya, aku ini tahu siapa di maksud sini? Anda. Ya, Ya, aku ini siapa di sini? Nah, jadi kan ya masuk Anda. Jadi kalau Yohanes 14 ayat 6 itu perkataan Yesus langsung, tiada seorang pun itu naik ke surga kecuali melalui itu perkataan Yesus langsung. Ya, ini perkataan aku Yesus. dan Bapa adalah satu. Jika kau tidak percaya bahwa aku adalah dia, maka kamu itu perkataan Yesus langsung. Kalau wahyu Perkataan Yesus langsung. aku Kalau melihat Wahyu dia. 5 ayat 6, ini aku di sini siapa nih yang ngomong? Katanya aku melihat di tangan dia itu huruf besar. Kenapa kau tidak mau jawab? Yang Kenapa jelas, kau tidak mau jawab ini? Aku itu bukan ya kan merujuk kepada seorang. Dia bilang aku melihat di tangan dia. Jadi bukan perkataan Yesus ya. Jadi Ya, berbeda oke, dengan bukan sama-sama perkataan kan. Yesus. Kalau begitu, aku di sini siapa nih, Bang? Loh, saya tanya aja. Yang jelas Ngomong, yang jelas, lengkapin. Aku nggak tahu bilang. Coba ngomong. saya nggak bisa mendebat siapa aku. Anda juga tidak mendebat. Anda bicara Aku di sini siapa? Aku melihat di tangan dia. Coba Iya, dia itu huruf besar. Enggak dijawab pertanyaanku. Lalu di Aku bawah di sini siapa, Bang? berkata-katalah seorang tua-tua. Nah, berarti seorang tua-tua. Jadi aku baca saja. Aku ini siapa? Yesus itu Yesus. Itu Yesus. Nah, aku melihat di tangan kanan dia. Kenapa? Bang Jas nggak bisa jawab katanya kan? Biar aku wakilkan. Bisa jawab aku Yesus. Aku ini Yesus kan? Nah, Anda yang berkata itu, tidak mungkin Yesus berkata Yesus melihat di tangan. Terus gini Bang Jas, kalau anak kita bertanya ini siapa Pak? Jawaban kita siapa? Apa kita beri jawaban apa? Kemana anak kita? Ya kalau saya tahu, aku itu saya beritahu. Anda sendiri. Berarti Bang Jas nggak tahu. Berarti kau nggak tahu.
tahu. Anda sendiri tahu aku berkata melihat di tangan kanan dia. Berarti kau nggak tahu siapa di sini, aku di sini. Sebenarnya tahu bahwa itu perkataan manusia di tangan dia. Dia besar. Nggak, dia aku tanya tangan kau, dia. aku di sini siapa? Dia nanya melulu. Apa? Ya kau nggak jawab gimana? Kau nggak jawab gimana dong? Bacalah. Lalu di bawahnya berkatalah seorang tua-tua. Itu ya berkata berarti Ini manusia. menceritakan tentang kejadian di surga. Ya. Tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu. Dijelaskan tentang keadaan-keadaan yang ada di surga. Dia lihat Bapa, dia lihat tanduk 7 rostu. Ini siapa yang ngomong begini? Aku nih siapa aku nih? Nah lucu, aku di siapa? Aku melihat di tangan kanan dia. Jelaskan, dia itu huruf besar. Aku tanya ini aku siapa? Ya tak jawab saja nih, mungkin di pikiranmu. Menurut kamu apa? Tapi saya membacanya ditulis huruf. Dari situ aja Kenapa kata kamu jawab? Lalu di ayat berkatalah seorang tua-tua menunjuk kepada manusia. Ayo. Ayo. Ini siapa ini? Ini yang ngomong ini siapa nih? Aku ini siapa nih aku? Ya udah saya balik bertanya lah. Kami mengutus setan Sesa Maryam 83 tolong jelaskan ke saya. Jadi jawab dulu gampang. Udah saya bertanya balik. Maryam Jawab dulu nih, 83. aku ini siapa? Jangan lari kau, jangan lari Saya kau. jelaskan, buntu. Saya udah bilang tahu kok. Aku melihat di tangan dia. Ngaku dia Baca. buntu. Loh, tertawa aja. Loh, Bang Dio, kasihan Bang Dio udah buntu dia. Mentok dia, mundur kena maju kena. Buntu sudah. Buntu. Ngaku dia buntu. Anda sendiri membaca tulisan aku tuh huruf kecil. Menangis, Pak. Maka aku. Lalu aku tanya baik-baik. Maka aku melihat di tangan kanan dia. Aku di sini siapa, Pak? Makanya aku bilang aku. Saya tidak menyebut namanya, yang jelas manusia lah itu. Yang Aku tanya berkata Bang, manusia. Bang, Coba aku di di sini bawah siapa? juga. Tadi kau lari-lari perikop. Udahlah. Aku ini siapa di sini? Jangan Bang, lari. jangan jadi baling-baling bambu, Bang. Muter-muter. Jawab Ayo. tuh. Loh, sudah saya jawab aku dia. Aku, Anda Siapa? sendiri membaca Ya, teksnya aku itu. ini siapa di sini? Siapa aku nih? Ya, manusia itu. Udah, Manusia- namanya manusia saya siapa? tahu. Aku tanya Sebab dia siapa? mengatakan aku Aku tanya melihat siapa? tangan kanan dia itulah, dia itulah. Ini Manusia ini berkata orang yang nggak aku ngerti melihat. bahasa Indonesia ya. Ngerti kamu. Kalau aku tanya Mungkin siapa, kamu giring. kau jawab itu namanya siapa? Ya kamu tak cari. Itu perikopnya apa, Bang? Manusia. Aku nggak tanya ini Bang Dio, binatang atau saya manusia. tidak- Enggak. Yang kutanyakan kata aku, kata ganti aku di sini, kata ganti orang pertama di sini. Ya. Aku ini siapa yang dimaksud? Ya mungkin manusia berkata aku melihat di Mungkin. tangan kanan dia. Sebab dia Judulnya apa itu Bang Dio? di Judulnya apa tangan Bang Dio? kanan Itu dia. judulnya apa itu? Dia, Judulnya apa itu? Perikopnya apa? Itu Perikopnya. yang dimeterai dan anak domba. Anak domba ini siapa yang Tuh, dimaksud? anak domba itu. Anak domba itu loh. dia Masih ngelak juga Eh. Bang Jas. Bang Jas, Ini nggak boleh gitu Bang Jas. melihat di Jangan Bang Jas, jangan nggak boleh gitu Bang Jas. Yang ditanya aku, yang dijawabnya dia. Aku Nggak melihat nyambung. di tangan kanan dia besar Dia menceritakan, dia menceritakan dia yang Aku. duduk di atas tahta. Kemudian Lalu- dikasih gulungan kitab. Lalu- Kemudian tidak ada seorang pun di surga yang tahu di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab. Dia menceritakan. Siapa yang menceritakan? Ini sosok aku ini. Nah, pertanyaan saya, aku ini siapa? Gimana sih? Si aku ini siapa? Berarti aku melihat di tangan kanan dia Ya. besar, berpaham, ya kan? Aku nggak tanya dia besar. Aku tanya ini bang. Ini bang yang aku tanya bang. Anda paham sebenarnya. Aku nggak tanya ini. Aku nggak tanya ini. Yang aku tanya ini. Aku ini siapa yang ngomong nih? Nah, aku yang ngomong. Aku melihat di tangan kanan dia itulah yang menunjuk Diulangnya lagi. Di bawah ada seorang tua-tua berkata, nah Terus, manusia terus, kan terus. berkata, udahlah. Aku di sini siapa? Di ayat 5, maka berkatalah seorang tua-tua. Nah, berarti tua-tua itu manusia berarti. Lalu berkatalah seorang tua-tua kepadaku, ku siapa nih? Aku ku nih siapa ini? Engkau. Aduh, Pak. Minum dulu Pak, minum Pak. Ayo Pak, minum Pak. Kasihan Pak Jas, kasihan Pak Jas.
Tombol kaburnya Bodres, itu sebelah Pak Jas, kanan atas, Pak. Bodres. Paling pojok di atas. Jadi kamu tahu enggak? Aku di situ juga ditulis dengan huruf kecil. Ya, siapa Aku ini? melihat di tangan dia, di tangan. Siapa aku ini? Dia huruf besar. Jadi Iya, aku ini siapa? Bahwa itu perbincangan siapa? Anda ingin mengklaim bahwa itu Yesus berkata. Kenapa Padahal mau jawab itu aku ini siapa, huruf aku? kecil. Dia huruf besar D. Aku Itu tahu kan. ini huruf kecil, aku ini huruf kecil. Aku ini siapa di sini dimaksud? Makanya Anda sendiri tidak menyebut namanya siapa, lalu kenapa saya harus menjawab siapa namanya? Berarti kalian baca kitab, kalian nggak tahu nih siapa dia ngomong begini nih, nggak tahu kalian? Siapa? Jadi dia juga tidak aku, tapi yang jelas dia melihat di Nggak tangan jelas. kanan dia. Udah Kok paham. aku bilang yang jelas? Ya Nggak kan? jelas ini. Aku ini siapa ini? Firman Tuhan di kitab Al-Quran itu Aku ini siapa? Ya jawab sendiri saja kalau menurut kehendakmu. Saya sudah jawab jelaskan sendiri kok. tadi kau petantang petenteng, kau Dari bawa cara Al-Quran. penulisannya Aku di sini aku. siapa aku? Udah lah. Hah? Kok udah? Belum dapat jawabannya. Kau belum jawab ini aku siapa? Nah, aku siapa nih? Siapa? Saya, Anda sendiri tahu itu. Siapa? Bahwa Siapa? Aku melihat di tangan kanan D besar dia, jelas, ya kan? Nggak tanya Dari dia, bawah yang bertanya di berkata sini dia. aku, Bapak. Aku ini siapa? D besar. Nangis. Bang Dio, ingat jawaban terakhir dia D besar kata dia Bang Dio. Itu jawabannya. Aku tanya ini. Bang Jas, itu kan merujuk suatu ini, Bang Jas. Itu kan merujuk suatu fisik itu, Bang Jas. Nah, ini kata ganti orang pertama. Kalau dia Pertama ini, itu. dia ini kata ganti orang ketiga. Yang saya tanyakan ini nih siapa aku di sini? Siapa ini? Itu kan suatu fisik itu orang pertama itu. Siapa ini? Kalau aku tanya Siapa itu, siapa, Bang? berarti ada namanya. Siapa Si ini? Wahyu tak? Yang jelas Wahyu atau Wahyuni? Yesus. Yang jelas bukan Bukan dia. Yesus. Jadi siapa? Yang Ini aku Kalau siapa? perkataan itu aku berkataannya itu besar. Aku itulah Ini itulah. bang, Ini yang jangan saya kau bilang. tanyakan bukan A besar A kecil. Ini A kecil Iya. ini. Jelas Saya A sudah kecil. jelaskan kepada. Nah, aku melihat di di sini tangan siapa? kanan dia. Dia iya. siapa? Aku di sini siapa? Yang jelas bukan Yesus. Yang jelas bukan Yesus. Terus Yang siapa? jelas karena dia menunjuk dia di Ya, tangan kanan yang jelas dia. ini bukan Yesus. Terus siapa ini? Loh, siapa ini? Gimana sih memahami? Baca di Yohanes 8 ayat. Karena itu tadi aku berkataannya besar. Itu Yesus. Jadi saya kadang-kadang Anda juga sudah tahu kok. Aku berarti melihat di tangan kanan dia. Di bawah ada. Ini siapa ini? Kau sudah tahu kan? Ya, oke, kau sudah tahu kan? Yang jelas bukan Yesus. Ini bukan Yesus. Kau bilang tadi ini bukan Yesus. Terus siapa ini yang mengaku aku? Ya. Siapa ini? Ya saya juga tidak menyebut namanya dia. Terus Iya, bagaimana? siapa? Kau bilang bukan Yesus. Yang jelas bukan Yesus. Terus siapa? Saya bilang karena dia menunjuk di tangan kanan dia dan penulisan huruf kecil. Kalau kataan Yesus pasti A besar. Baca Yohanes 8 ayat 28. Baca. Jadi ngeyel gitu. Yesus. Gimana? Pula Jangan hanya paham nggak pertanyaan saya? yang saya jelas, Paham nggak yang jelas pertanyaan saya? saya jawab bukan Yesus karena dia Nggak aku paham melihat nggak di pertanyaan tangan saya? kanan dia. Dengar Pakai dulu, huruf dengar kecil. dulu. Sudah Bapak jelas, so kan? gadis loh. Kalau So gadis Anda Bapak perasaan sempit, so cantik. Dengar dulu. Kayak anak gadis saja kau. Tulisannya gimana? Di situ ditulis. Ini kita kesampingkan. Ini kita kesampingkan. Kalau ini nggak ada perkataan si Yesus itu. Dari kalimat itu Anda mesti tahu, aku melihat di tangan kanan dia besar. Ayat tadi dikesampingkan. Ayat tadi kita kesampingkan. Udah. Bang Jas, ayat tadi kita kesampingkan. Terus nanti ada ayat lain tertulis itu perkataan Yesus, tapi tulisannya huruf kecil. Akunya dia menyebut dirinya dengan huruf kecil. Masih bisa kau akui itu Yesus? Ya bingung saya tahu. Pura-pura gila. Padahal udah gila emang kau. Udah lanjutlah Bang Dio. Ada Bang Dio nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong dulu jelaskan Maryam 83. Kami mengutus banyak kali lah bacot lu kau aja belum siapa itu jelaskan. kami? Balik Jelaskan bertanya dulu dong. itu. Aku tuh siapa? Aku. Maryam Nanti aku 83 gampang itu. kami mengutus Gampang sekali itu. setan-setan. Siapa itu kami? Ini aja nggak bisa kau. Bagaikan Ini aja kau nggak bisa, apalagi kau bahasa Al-Quran. Saya bertanya. Kitab aja nggak bisa. Kitab aja nggak kelar-kelar ini kau buat. Kami Apalagi Al-Quran. mengutus setan-setan. Loh, kami itu siapa ya? Saya
Kau tidak jawab aku siapa? Kami mengutus setan. Aku ini siapa aku? Pun ada utusan dong. Kalau siapa itu kami? Aku tidak tanya tentang utusan, aku tanya ini aku siapa? Kenapa sih susah kali mau dijawab? Kenapa kau susah jawab? Hah? Setan kau diutus lah. Kami itu siapa? Saya bertanya. Siapa di sini? Aku ini siapa? 83 itu Anda bicara Kau utusan. kau jawab ini, aku jawab pertanyaanmu. Gampang sekali. tadi sudah saya jawab. Goreng aku jawab itu. Aku ini siapa? Dengan pikiranmu saya sudah jawab. Anda terus ngotot, tidak sesuai kehendakmu. Sekarang saya mau tanya, kami mengutus setan-setan. Berarti Jawabanmu apa? Aku ini sini apa? Jawabanmu apa? hanya rasul utusan ya, bukan hanya Aku di sini siapa nih? Jawabanmu apa tadi? Baca Apa dulu jawabanmu? itu. Apa jawabanmu? Aku ini siapa nih? Kami itu siapa yang mengutus setan? Saya bertanya nih di Maryam 83. Bisa jawab nggak? Dari Maryam 71. Bisa jawab ini nggak? Udah. Kehendakmu makanya sampai ngotot. Bawa ayat Al-Quran, kau kitabmu sendiri aja kau bingung. Lah, saya bertanya ke kitab. Banyak kali baca kau. 83 kami mengutus setan-setan. Berarti setan utusan dong. Makanya Nanti siapa bahasa itu? Quran nggak nyampe otakmu, nggak kuat kau. Terangkanlah. Saya bertanya, saya tidak Baca, menafsirkan. kau jawab dulu itu. Nanti aku jawab gampang itu. Ayo. Ya sudah, terserah kamu. Sekarang saya balik bertanya. Pasrah kali kau. Pasrah kali kau bang. Kasihan kali kau tengok. Pasrah sekali. Kalau kau sudah jawab itu, ku jawab. Kau pertanyaan gampang ku jawab pertanyaanmu itu. Sudah jawab, tetapi tidak sesuai kehendakmu. Ya kan saya Apa sudah. yang kau jawab? Apa yang kau jawab? Saya sudah terangkan tadi. Aku Anda ini sudah siapa? mengutip bahwa itu Siapa? ada Iya, oke, kau jawab tadi. bahwa Jawabanmu apa tadi? manusia- Aku ini. Aku ini siapa? Berarti manusia berkata, aku melihat di tangan kanan dia. Manusia, dia bisa lihat tangan kanan Bapak. Ya kan itu kan. Jadi Aku ini kau bilang tadi bukan Yesus. Kalau bukan Yesus siapa ini? sekarang saya sudah jawab, Anda tidak sesuai kehendakmu, tapi saya sudah bilang. Kau nak jawab Bapak Jas, Pak Jas itu belum jawab. Aku ini siapa? Tengah ada perkataan antara tua-tua, seorang tua-tua. Berarti ini orang tua. Orang tua ini. Udah bacalah, saya sudah jawab tidak sesuai dengan Ini kehendakmu. berarti ini orang tua. Sekarang saya tanya Maria 83 Ini bukan ini siapa ini siapa? Kau belum jawab ini. Sudah saya jawab tidak sesuai dengan kehendakmu. Siapa? Siapa ini? Mutar sudah saya jawab. Apa yang kau jawab? Saya tanya siapa? Kami yang mengutus setan, lo setan lo jadi utusan. Siapa? Anda kata setan di sini, ini siapa? Ini setan Jawab dulu berarti. itu, Jess. Saya sudah jawab dulu ini. Sudah saya jawab. Jawab dulu, Kehendakmu. aku itu siapa? Bingung. Aku Saya itu siapa? sudah jawab. Setelah kau jawab, kami jawab pertanyaanmu. Tadi saya sudah jawab, tadi tidak ada terima. Ya sudah, gitu. Apa jawabannya? Coba ulangi. Aku itu siapa? Aku siapa? Dia tidak menyebut namanya di situ siapa. Lalu saya mau bilang siapa? Paling saya bilang Berarti manusia. hantu itu? Karena dia mengatakan aku melihat di tangan kanan dia. Dia huruf besar. Jadi cukup kan? Kalau sekarang Kalau dia bisa, kalau dia itu bisa kau presentasikan. Kalau dia bisa kau presentasikan, tapi kalau aku kenapa nggak bisa kau presentasikan? Karena mengatakan di tangan kanan dia, mau saya sebut, oh si Joni itu, si Paul itu, nggak mungkin. Saya bilang begitu. Teman-teman, Jas, kau mute dulu Jas, bau mulutmu kau ngomong aja kau dari tadi. Kenapa? Mute dulu kau, bau mulutmu kecium sampai sini. Tadi di Yohanes 10 ayat 30, Pak Jas ini bilang aku dan Bapak adalah satu, menunjukkan apa? Ketuhanan Yesus. Oke. Ya kan? Ya. Kemudian aku tanya itu ayatnya hakiki atau perumpamaan Pak? Bapak bilang itu hakiki. Oke, hakiki. Sekarang kita berbalik ke Wahyu 5 ayat yang ke-6. Wahyu 5 ayat 6 ini dijelaskan bahwasanya Roh Allah itu punya kepala 7, bertanduk 7, bermata 7.
Bertanduk 7, bermata 7. Kau bilang lihat perikopnya. Oke, kita lihat perikopnya. Ini perikopnya. Aku udah ingatkan abang tadi, Bang, jangan main-main ke perikop, Bang. Saya cuma tanya satu ayat. Kau bilang baca semua. Dari ayat 1 sampai ayat 14. Nih, sampai ayat 14. Ini yang mengisahkan ini. Kata ganti orang pertama ini, aku ini. Pertanyaan saya, aku ini siapa? Mas sudah saya jawab, aku Siapa? melihat di tangan kanan dia. Anda mengatakan siapa? itu. Anda ingin mengatakan itu perkataan Yesus. Aku melihat di tangan kanan dia. Aku bilang Ya, ini siapa? saya tidak Aku tanya mungkin siapa? menyebut- Ini siapa? saya Kenapa tidak kau mungkin berputar? menyebut si Joni, si Paulus, siapa si Saul, si mana? Tidak mungkin saya menyebut nama dia. Tapi aku melihat di tangan kanan dia. Nah, siapa dia? Dia. Aku siapa? Jadi mau saya karang namanya. Perkataan Mau ini saya siapa? namanya? Ini kan kitabmu. Masa aku yang jawab? Kan aku Lalu tanya di kau kan. tengah-tengah ada Ini kitabmu bukan? percakapan mereka dengan Wahyu 5 seorang ini punyamu tua-tua. bukan? Sebentar. Wahyu 5 ini kitabmu bukan? Aneh kamu. Kitabmu bukan? Kalau kitabmu aku tanya kau, kalau bukan aku nak tanya. Kami nggak menggiring opini, Bang. Wahyu ini Bang Jas, kitabmu kami nggak bukan? menggiring. Kami nggak menggiring opini ke Yesus, enggak. Cuman pengen tahu dari jawaban abang itu siapa gitu loh. Kami nggak giring opini, enggak. Siapa itu? Nah, Wahyu 5 ayat 6 ini, Bang Jas, ini kitabmu bukan? Kalau ini kitabmu, sekarang saya bertanya kepada Anda. Aku di sini siapa? Saya sudah jawab, Anda tidak terima. Saya Siapa? tidak mungkin Siapa? menulis itu si Paiman, si Amir. Itu si Amir, Si nggak Paiman. mungkin. Saya sudah jawab, kok kalian tidak terima, ya sudah. Saya tidak bisa mengikuti pikiranmu. Aku melihat di tangan kanan dia. Sejak kapan dia pula aku itu, suruh kau ikut pikiranku? dia Aku cuma nanya. menunjuk siapa? Aku ini, Bang, dengarkan aku, Bang, dengarkan. Wahyu 5 ayat 1 sampai 14. Di bawah ada Dengarkan. perbincangan, maka tua-tua itu berkata, Dengarkan aku, "Dia- dengarkan aku. Dengarkan aku Dengarkan aku. baik-baik. Sudah Kau saya dengarkan jawab baik-baik perkataanku. Dengarkan baik-baik perkataanku. Tadi yang saya tanya, kutanyakan. Aduh, di mute dulu, host. Mari Tadi yang saya tanyakan ayat 6-nya. Ayat 6-nya aja yang kutanyakan tadi. sudah saya jawab. Oke. Tapi kau ngotot, kau suruh aku baca semua satu perikop sama perikopnya. Pertama aku tanya kau, siapa yang tulis perikop? Kau tak jawab. Yang kedua, yang menceritakan Wahyu 5 ayat 1 sampai 14, pemeran utamanya siapa? Ini yang menceritakan ini. Sosok aku ini. Nah, aku ini siapa? Kita mau tahu. Kami umat Islam pengen tahu aku ini siapa. Kau Kan bilang saya- sudah jawab. Sudah saya jawab. sudah jawab. Apa yang kau jawab? Anda memaksa saya menyebut, mau saya sebut si Joni deh. Saya si nggak Joni, si paksa, Joni, si saya Joni. tanya, saya Si bertanya. Joni. Anda belum jawab Jemput aku kau. ini siapa. Si Joni, si Kalau kau Joni. sudah Dan jawab, kalau kau paksa saya menyebut terima. nama. Si Joni. Tapi kau belum jawab. Kau bilang itu bapak-bapak tua, kakek-kakek, entah apalah kau bilang. Aku tanya siapa namanya Aku ini. melihat Aku di tangan kanan dia, menunjuk siapa dia itu. Dia besar. Jadi sekarang aku itu si Joni deh, si Joni. Saya udah bilang si Joni deh, si Amir. Kalau kau Joni. maksa saya siapa, saya sudah jawab. Anda tidak terima kalau Joni. tidak sesuai dengan pikiran Anda. Joni. Iya, Ini Joni. maksud saya. Ini Joni. Saya sudah Karakter bilang. baru itu di Bible. Hancur kita. Mati Kalau lagi. begitu bilang aja Pak Jas, aku tidak tahu Yaudah, selesai. Pak Jas. Pak Jas, di mute dulu Pak Jas, biar aku bacakan dulu sedikit terapi buat dirimu ya Pak Jas ya. Bentar ya. Pilih. Anda Bacakan. aku arti manusia. Siapa namanya? Saya nggak. Ya, Anda paksa saya. Ya, oke. Sebentar Pak Jas ya. Bau mulutmu. Lanjut Bang Kaisar. Sebentar Pak Jas, bau kali mulutmu ya. Jadi gini Pak Jas ya, ada tertulis KPR 1, kisah para roh halus, pasal 2 akal bulus, butir 3 pribadi minus. Kafir berkata Adam itu mewariskan dosa dengan karangan penyesat si botak pendusta. Praktik persembahan dengan darah manusia, penganut sebawa pagan ajaran dewa-dewa. Ada dongeng bayi menjaga alam semesta, di saat nangis lapar haus mandi masih meminta. Setelah gondrong jenggotan dia terhina, ketika dewasa dia dibilang orang gila. Kami mendengar miris tepuk kepala sembari mengucapkan mate mija. Oh itu dewa pada umat sosok hantu. Santai dulu, jangan trauma. Kau mute. Kau nggak diizinkan bicara. Dari tadi kau disuruh bertanya, kami nggak jawab. Kau diam kau di situ. Buang-buang waktu Ya diam kau yang buang waktu. Jawaban aku saja tidak dapat dengan kau. Mending kau diam. Mending kau diam. Ini waktu saya bicara. Ini waktu saya bicara loh. Ini.
Roh itu Dewa Penauma sosok hantu yang kalian percaya dengan iman buntu. Kau coba perkenalkan bahasa boneka labubu, komat kami seperti bicara pada sepatu. Akal logika kalian tidak lebih sebongkah batu. Dialog dan berdebat mogok selalu dan mati kutu. Kafir bilang roh Tuhan bisa jadi habitat hewan, tumbuh-tumbuhan dan angin yang ada di roda ban. Kafir bilang roh Tuhan bisa jadi kinerjoy, bola kasti, parabola dan balacan. Kasian, miris dan itu cerita lawakan. Teks original, rokok itu iblis hantu dewa. Bisa berwujud dan menjelma jadi koteka. Berteofani menjadi makanan papeda atau sepeda ontel lama kau punya bapak. Banyaklah kau belajar dan membaca agar kami punya lawan diskusi sedikit setara. Teruntuk kalian yang menuhankan karet pelampung yang percaya roh dewa di atas air mengapung-apung seperti roh Tuhan yang terselip di lubang hidung. Percaya konsep pagan tungtung seperti cabutan lotre, sial dan beruntung. Tulisan 4 bukumu itu hasil penyelidikan, bukan wahyu dan bukan firman Tuhan. Semua dari narasumber tulisan wartawan, tutorial, cita-cita, angan-angan dan harapan, namun hasilnya bobrok ditampar kenyataan. Selain pencuri, pendusta, dan plagiat, kalian juga disebut bani pagan yang sesat. Oleh sebab itu, dengarkan Bang Zuma bernubuat. Turun, colok, dan jilat pendeta kau punya pantat. Sekian, terima gaji, stay tune. Oke, mana dia cabut? Oh, dibacakan puisi baru dia kabur, Bang. Aduh, ini aku buka jawabannya ya. Aku buka jawabannya. Pura-pura gila dia, rupanya asli gila. Ini aku buka jawabannya ya teman-teman ya, kan biar nggak gantung ya. Gini teman-teman. Makanya teman-teman Kristen ini kalau sudah kepentok nggak bisa jawab. Lihat perikopnya, lihat perikopnya. Pertanyaan pertama, tanyakan dia, siapa penulis perikop? Apakah itu wahyu Tuhan? Firman Tuhan? Kemudian yang kedua, kita tanyakan siapa yang dimaksud dengan aku di sini? Jawabannya ada di ayat yang ke-13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, ya, aku ya, huruf kecil ya, huruf kecil, ya. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ini yang ngomong begini siapa? Kalau bukan Yesus siapa? Siapa yang dimaksud dengan anak domba di sini? Yesus tuh. Jelas sekali. Makanya aku tanya tadi itu perikopnya apa bang gitu kan. Setelah itu ya, Yesus. Abang baca anak domba lah. Anak domba siapa lagi? Masa si Joni? Joni, enggak, dia bilang Joni tadi. Joni ada karakter baru tuh. Udah kayak Mobile Legend tuh. Joni. Di Kanda Zuma masih ada nih. Kandaku. Kanda kayak jauh dari perangkat kayaknya atau gimana? Iya bang, tadi dia minta izin tadi bang, agak jauh dari perangkat. Sekaligus ya sholat zuhur katanya tadi, izinnya. Makanya baru kan sebelum dia nongol, Pak Jas itu sebelum nongol, aku sudah bilang kan sama teman-teman tadi. Teman-teman Kristen ini kalau dapatkan ayat-ayat yang cocok dengan hawa nafsunya, oh itu Yesus. Wah, itu hakiki. Tapi kalau ada ayat-ayat yang nggak cocok dengan hawa nafsunya, seperti Wahyu 5 ayat 6, roh Tuhan Allahnya itu yang mereka sebut Bapa itu, Tuhan Bapa itu rohnya itu bertanduk 7 bermata 7, nggak mau diterimanya. Mentok-mentok dia bilang apa? Dia fitnah suamiku bang dia. Oh ya, siap kak. Malu dia, udah malu dia. Sekarang siapa itu yang bertanduk 7 bermata 7 itu? Roh Tuhanmu. Kalian bilang kalian Trinitas, Tritunggal. Buktinya ada 7 itu rohnya, bukan 1, bukan cuma Roh Kudus. Giliran ayat-ayat seperti ini, mereka bilang apa? Oh itu perumpamaan. Tapi karena dia bilang Wahyu 5 ayat 6 ini adalah ayat hakiki, lihat satu perikop. Nah, kita kejar lagi perikop. Kalau dia jawab tadi perumpamaan, ada lagi pertanyaan berikutnya. Gak bisa lepas, maju kena, mundur kena. Ya, kalian itu kalau kalian baca, ya,
umat Kristen ya. Kalau kalian baca kitab kalian akan dapatkan banyak sekali kontradiksi. Silakan Bang. Saya sapa dulu. Bang Hamdan, selamat siang Bang Hamdan. Bang Hamdan. Selamat siang Bang Hamdan. Bang Hamdan. Maaf ya Bang Hamdan. Abang Muki nih tamu nih ya. Turun juga. Joni. Anggaplah Joni gitu. Joni enggak tuh. Ada karakter baru tuh. Ada skin baru. Joni. Itu ada Bang Jas. Halo ya. Gimana Ya. Bang Jas? Masih mau datang lagi? Apa lagi? Apa lagi? Loh, Anda bertanya. Joni itu punya kuasa apa? Ada mukjizat enggak Joni itu? Saya Punya kuasa sudah apa dia? jelaskan, maka berkatalah salah seorang tua-tua, karena di situ 24 tua-tua. Lanjut, Bang Dio. Salah seorang berkata kepada baru lagi. baca lengkap, jangan asal kau tafsirkan. Saya udah bilang, tapi saya tidak bisa menyebut namanya siapa. Anda maksud saya, tapi ke-24 tua-tua berbincang-bincang, maka salah seorang tua-tua itu berkata kepadaku, ku itu kecil, berarti ada seorang bercerita, manusia bercerita, sesama tua-tua bercerita. Itulah pahami. Oke. Jadi Oke, berarti sebentar Bang Jas, sebentar. Berarti aku ini sebentar. Berarti aku ini abang nggak tahu nih siapa di sini. Ke-24 tua-tua, salah satu tua-tua itu berkata kepadaku, berarti salah satu dari 24 tua-tua itu mengatakan aku. Nah, kepada aku siapa di situ? Nah, salah satu dari tua-tua, karena ada 24 tua-tua. Aku berarti salah satu dari tua-tua, ada 24. Iya, salah satu dari tua-tua itu bertanya kepadaku, jangan siapa? berkata 24 tua-tua tuh. Baca di 4 itu ayat 4 ke-24 tua-tua dan coba. Ya, aku di situ siapa, Bang? Makanya saya bilang salah satu dari seorang tua-tua, ada 24 tua-tua berbincang-bincang, berarti aku itu salah satu dari mereka. Maka aku melihat dia. Jadi kalau saya tanya namanya, ya aku berarti yang jelas manusia. Salah satu dari tua-tua, dari 24 tua-tua berbincang-bincang, bertahu. Saya sudah jawab, tapi Anda tidak terima ya bagaimana? Ya, sudah baca. Udah belum? Tua-tua, salah satu dari seorang tua-tua berkata. Sudah belum? Iyalah, sudahlah. Oke, sudah. Oke, sekarang coba Abang baca di ayat 13-nya. Dan aku, ini akunya huruf kecil, Bang. Ya. Apa? Dengar huruf kecil ya. Dan aku dengar dulu, aku huruf kecil. Nanti kau salah dengar pula. Kau perhatikan dengan baik, simak baik-baik. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Aku di sini, dia melihat semua makhluk di sorga. Siapa yang bisa melihat makhluk di sorga, Bang? Dalam keimananmu? Dalam keimananmu, siapa yang bisa? Dalam keimananmu, siapa yang bisa melihat makhluk di sorga? Dia bisa lihat dia. Jadi maksudmu dia baca saja. Bagi dia besar, berarti bukan dia Tuhan besar. yang berkata. Siapa dia besar? Bagi dia itu siapa? Di atas tahta. Dia besarnya siapa? Aku huruf kecil. Jadi perkataan 24 tua-tua. Bapak, aku kasih kau jawabannya. Nah, sekarang gini lah, Maryam jawabannya. Dengarkan baik-baik. Kami mengutus setan-setan. Kami itu siapa? Dengarkan baik-baik. Apakah itu Allah? Allah mengutus setan-setan. Itu sudah selesai. Saya sudah jawab. Iya, kau dengarkan dulu jawabannya. Aku kasih kau jawabannya. Sekarang saya balik tanya. Sekarang saya balik tanya, Maryam 83. Kami Pak Jas, kau dengarkan dulu jawabannya Pak Jas. Kau tuh ngomong asal bunyi. Siapa itu kami? Nah, dengarkan ya. Bagi dia yang duduk di atas tahta, dia huruf besar.
duduk di atas tahta. Jelas ini Bapa, ya kan? Bapa. Dan bagi anak domba, 24 tua-tua, pahami itu salah satu dari tua-tua itu berkata kepadaku. Di antara mereka berkata-kata, sudah, ya benar, aku itu di antara mereka 24 salah satu berkata-kata kepadaku. yang bisa melihat makhluk yang di surga dan di bumi siapa? Anda menggugat bisa melihat itu, Anda menggugat, ya Anda menggugat. Gugat. Nggak nyambung kau nih. Ya, Bapak umurnya berapa sih Pak? Saya Umur berapa bertanya sih? ya, Maryam 83 dan kami mengutus Umur Bapak berapa, Pak? setan. Karena Anda Berapa, Pak? sering membahas utusan-utusan. Kalau di sini setan Gampang itu sekali utusan, aku ya. jawab itu, Setan itu utusan, gampang ya. sekali aku jawab itu. Iya, Kau jawablah. yang bahasa Indonesia aja, kata ganti aja kau nggak paham. Apalagi kalau aku bahas pakai bahasa Arab Ini mengutus setan-setan. Kalau kalian bicara utusan, dari sini kok ada utusan setan. yang itu bisa melihat makhluk di surga dan di bumi siapa? Saya tidak menafsir-nafsir ya, saya bertanya. Yang bisa melihat makhluk yang di surga dan di bumi siapa? Nah, saya bertanya ini sekarang. Saya tidak menafsirkan dan kami mengutus setan-setan. Nah, kami itu siapa? Nah, setan jadi utusan. Aku tanya kau, dalam keyakinan Kristenmu, dalam kekristenan, yang bisa melihat makhluk di surga dan di bumi siapa? Nah, itu nanti penjelasan makin panjang sudah, saya sudah terangkan sesuai dengan pikiranmu. Yang berkata-kata adalah salah satu dari 24 tua-tua. Baca. Jadi jelas kan? Baca. Siapa nama manusia itu ya saya nggak tahu. Sudah disebut 24 tua-tua, paham gitu. Jadi mungkin Anda mau tidak sesuai dengan keinginan Anda makanya Aku di situ siapa? Yang berbicara itu sekarang siapa? saya bertanya Maryam 8. Aku di situ siapa? Maryam 83 Joni. dan itu Joni, betul. Ya Anda paksa namanya, mau saya kasih namanya Joni. Anda paksa siapa namanya? Saya sudah ya Saya kan. Mau saya paksa si Amir. Anda Saya bertanya. siapa namanya? Maksudnya mau saya kasih namanya ya mau saya kasih si Joni. Saya sudah bilang di antara tua-tua Bisa 24 melihat 24 tua-tua berbincang-bincang. Paham? Siapa namanya? Mau saya kasih namanya si Joni. Mau? Bisa melihat Itu. Nah itu udah jelas kok. jelas. Jangan Pak kau lah jelas, ngomong aja sembarangan kau. kok sembarang gimana? Coba jelaskan itu Maryam tuh. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Yang ngomong begini siapa? Nah, yang jelas kan mengatakan anak domba itu dan dia berarti yang berkata salah di antara tua-tua 24 orang baca 24 orang tua-tua itu mereka berbincang. Kita lihat ya kebohongannya, kita lihat kebohongan si Pak Jas ini ya. Anda menggugat. Menipu aja kau. Menipu. Anda dengar. Anda ya, coba, Anda ingin menggiring ini ayatnya. Menggiring bapak kau lah menggiring ini ayatnya sudah jelas-jelas kok. Menggiring nenek kau kiper. Lihat nih 5 ayat 6. Maka aku melihat di mute dulu host. Maka aku dengarkan, maka aku melihat di tengah-tengah, dia ceritakan ya, perhatikan. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang kudus di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Yang menceritakan ini siapa? Ini nih yang menceritakan. Bacalah di situ 24 tua-tua berkumpul, salah satu berkata-kata. Jadi jangan Anda ingin menggiring yang jelas, itu bukan perkataan Yesus. Karena ini, perhatikan ayat yang ke-7 ini, lalu datanglah anak domba. Datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta. Ayat 8. Yang berkata seperti itu siapa? Maksudmu siapa? Yang jelas salah satu dari tua-tua. Iya, jadi penjelasannya salah satu tua-tua mana? Yang mana? Udah deh. Mana ayatnya salah satu tua-tua mana?
Baca 24 tua-tua. Wahyu 4 itu, Wahyu 4, 24 tua-tua. Wahyu Baru kelima 4, Wahyu salah satu 8, Bapak, Wahyu 4 itu sebelumnya. Maka Ya, menangislah iya. aku dengan amat sedihnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Salah Aku satu tidak dari apa. dua, salah satu tua-tua itu berkata, nah, salah satu berarti Turun aja lah kau, Pak Tua. Aduh, Pak tua-tua. nipu aja kau. Naik ke atas. Bapak kau lah orang tua. Jadi begitu yang 24 jelas. tua itu diceritakan oleh si aku tadi. Aku tuh siapa yang menceritakan? Kau kitabmu sendiri pun kau bantah. Ketika ia mengambil ayat 8-nya, ini yang kau jadikan dalil itu ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Iya, mereka berbincang-bincang. Anda itu memaksa siapa lah? Aku di situ. Udah. Aduh, kau ini, kau dengar dulu. 83 terangkan dulu ke saya dan kami mengutus setan-setan karena yang menceritakan tentang ke-24 tua itu yang aku ini ayat 6 ini aku ini siapa? Yesus adalah utus. Sekarang saya setan. Turun aja lah kau. Turunkan Mas. Penipu ini bapak tua nih, kurang ajar nih. Diskusi aja baik-baik. Ku tanya kau dari tadi, ku bilang sama kau, jangan kau main ke perikop. Sudah ku baca semua tuh ayat 1 sampai 14-nya. Pertanyaan saya adalah siapa sosok aku di situ? Siapa? Aku kasih jawabannya, kau bantah juga. Jawabannya ada di ayat 13. Sekarang di keyakinan Kristen, siapa yang mampu melihat seluruh makhluk itu? Makhluk yang ada di surga, yang ada di bumi, siapa yang bisa itu? Ayo. Kalau kau bilang ini bukan Yesus, oke, bukan Yesus. Kalau bukan Yesus siapa? Kau mau jawab Yesus, kau mau jawab bukan Yesus, kena semua kau, nak bisa keluar kemana-mana. Kalau kau jawab itu bukan Yesus, berarti ada orang selain Yesus yang bisa mendengarkan semua makhluk yang di surga dan di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya. Gila nggak itu? Ada orang yang seperti itu. Siapa itu? Kenapa bukan dia aja yang jadi Tuhan? Dikasih jawaban, mutar sana, mutar sini. Karena aku udah bilang, jangan kau main ke perikop. Aku cuma nanyakan Wahyu 5 ayat 6. Itu doang yang aku tanyakan. Ketika roh Bapak, Tuhan Bapakmu itu bertanduk 7 dan bermata 7, ini ayat hakiki atau perumpamaan? Ya, kita buka ayatnya teman-teman. Ini ayat hakiki, bertanduk 7 dan bermata 7. Ini ayat hakiki atau perumpamaan? Karena ayat dalam Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu, mereka bilang ini hakiki. Giliran kita bawakan komparasi ayat dalam Wahyu, ini Wahyu kan ayat kitab mereka juga, aku ambil dari Alkitab Sabda. Nah, pertanyaan saya, ini ayat hakiki atau perumpamaan? Kalau dia jawab hakiki, hancur lebur, kayak kalian lihat si Jas Jono tadi tuh, Joni tadi tuh. Kalau dia bilang ini perumpamaan, hancur juga dia, habis. Halo, Anda tadi mengatakan kenapa dia bukan Tuhan, itu kan terlalu jauh berkata seperti itu, menafsirkan. Ya kalau saya bilang begini, aku bertanya, aku di sini siapa? Kok kalau mau main kurang ajar, kalau main maki-maki, aku jago, aku maki-maki orang. Terus ngapain kita maki-maki? Kita kan diskusi. Dari awal sudah saya ingatkan, Bang, jangan kau main ke perikop, Bang. Habis kau nanti, tidak bisa kau jawab. Wah, kau harus pakai perikop, harus baca semuanya. Kalian jangan potong-potong ayat. Kau tanya kau perikop ini, siapa yang buat perikop ini? Hah? Siapa yang buat perikop ini? Jawab dulu. Tidak bisa kalian jawab. Oke. Masuk kita langsung ke isinya. Maka aku melihat ini Wahyu 5 ayat 1 sampai 14 ini 14 ini sampai 14 ini menceritakan tentang apa yang dilihatnya. Siapa pelaku utamanya? Aku.
Nah, aku ini siapa ini aku ini? Ini nggak dijawab dari tadi. Dan ada jawabannya di ayat 13. Ini ayat 13. Dan aku, sama kan? Aku, huruf kecil juga. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan di bumi, dan yang di bawah bumi dan yang di laut. Ini di bawah bumi, di bawah laut, dalam laut. Pertanyaan saya, dalam keyakinan Kristen, siapa yang bisa melakukan hal ini? Kalau dia jawab Yesus, kena dia. Kalau dia jawab bukan Yesus, kena juga dia. Oke, Dari tadi, selamat. kecil, bapak kau loncat. Botol itu namanya. Botol namanya itu, Bang. Makanya, teman-teman, dengarkan ya. Makanya kenapa kalau kita dengarkan narasi guru kita nih ya, Bang Zuma ya. Kalau dia bernarasi keras. Dengan suara lantang. Kenapa? Kayak gitu model otennya. Sudah dikasih data yang valid depan mata. Dibukakan datanya. Masih disangkal juga. Coba. Makanya kadang keluar kata-kata yang jengkel kali kita lihat orang kayak gitu. Sudah begitu maki-makinya pula kita. Kalian dengarkan tadi Bang Zuma dimaki-maki? Iya. Keluar semua ayat-ayat binatang sucinya. Ayat-ayat Roh Kudusnya keluar semua. Coba lihat. Bang Zuma menjelaskan ayat ini dan ayat itu tadi. Contoh tadi ayatnya. Bang Zuma membawakan ayat dalam Daniel 7 ayat 9. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya. Dia bilang apa? Gak ada kursi roda situ. Gak ada kursi roda. Di Daniel 7 ayat 9 ada. Komparasinya dibawakan oleh Bang Zuma tadi di Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Ada di situ kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Dan matanya bagaikan nyala api. Masih juga disangkalnya. Sudah begitu dimaki-makinya pula Bang Zuma. Ya Allah ya Rabbi. Cobalah kalian lihat agama kasih itu. Noten. Kita berdiskusi pakai data. Kita berdiskusi pakai tata krama. Mereka maki-maki kita. Giliran kita balas makiannya, kita balas hujatannya, dibilangnya apa? Oh, umat Islam jahat. Umat Islam jahat. Oke, Bang Vinci, selamat siang Bang Vinci. Bang Vinci. Vinci, selamat siang Vinci. Vinci, Assalamualaikum Kakak Lelia. Gimana kabar Kakak Lelia? Teman-teman. Assalamualaikum host. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku izin sholat zuhur dulu ya teman-teman. Nanti ada Bang Zuma yang ini insyaallah yang ini kan. Digedein aja Bang Zuma host. Coba disapa dulu. Siapa tahu sudah dekat itu dari perangkat. Iya. Saya ini dulu, saya sholat zuhur dulu. Iya host, aku juga izin ya host. Ini udah zuhur, aku di bawah dulu aja, nyimak aja dulu. Oke. Makasih Bang ya. Bang Kaisar monitor. Bang Kaisar. Oh iya, angkat sholat zuhur. Kenapa anu? Assalamualaikum Bunda Lili. Apa kabar Bunda? Leli, assalamualaikum. Aduh, naik pula jadi berhala. Kak Leli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, nah. Allah. Ya. Gimana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya HP ini agak error, jadi temute sendiri. Gimana kabar semua, Gurunda, Bunda Rahma, Isara semua sehat-sehat, Sofi, Bang Dio, Tiara, Bunda Tisan, sehat selalu ya. Syukur alhamdulillah Kakak Lili, sehat semua. Ini pada sholat zuhur dulu mungkin teman-teman ini di daerah Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Dari mana Pak? Gitu ya kawan-kawan, memang ini kita juga kalau opten ini. Papa
Papa Mirza, selamat siang Papa Mirza. Papa Mirza. Ya, assalamualaikum, selamat siang bang. Iya, selamat siang. Apa kabar saudaraku? Alhamdulillah baik bang. Iya, siapa tahu ada yang mau dikomplain dengan temanya bang? Atau masukan atau supportnya? Ya, mungkin sedikit masukan aja ya atau support. Tadi sedikit saya mendengarkan di bawah, saya sangat setuju sekali tadi yang dikatakan abang tadi, bahwa Oten itu sebenarnya tidak mengerti sama sekali dengan kitabnya dan mereka tidak menggunakan akal pada saat menarasi atau menjelaskan. Dan juga beliau menjelaskan bahwa gurunda kita Bang Zumba sangat-sangat sabar sekali mengajarkan kebenaran kepada Oten. Udah dihina, dihujat, tapi beliau sabar. Jelas sekali suaranya kita bang. Ayat. Ya, halo, halo. Abang pakai sound card ya? Abang pakai sound card? Tidak bang, saya pakai headset ini. Oh, headsetnya berarti. Ya, ini apa sudah kedengaran bang? Iya, kedengaran, tapi agak kecil kedengarannya. Tapi kalau orang tenang pasti kedengar. Oke, alhamdulillah. Tadi saya katakan bahwa memang betul yang dikatakan abang tadi, bahwa Oten itu memang sebenarnya tidak mengerti bang dengan kitabnya sendiri. Artinya mereka menarasikan atau membicarakan kitabnya sendiri itu memang sama sekali